Oke, baik. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, Mbak, Mas, teman-teman semua. Eh, Selamat datang di ruang jumpa virtual program studi magister pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Ya, pada kesempatan ini, sebagaimana telah kita lihat pada poster digital yang beredar, dan juga menjadi alasan utama kita hadir di ruang virtual ini, kita akan mengikuti gelar jejak, jadi sebuah forum diseminasi pengetahuan yang menghadirkan gagasan dan praktik dari alumni maupun mahasiswa PSPSR. Tema pertama kali ini adalah seni dan teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama bersama dua pembicara kita, kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Ketua Program Studi PSPSR UGM. Monggo, Bu Tata. Betul, Bu ya. Ya, terima kasih Mas Umbu. Eh, Lebih tepatnya magister ya, nggak perlu di magister. Nanti nggak ada yang apa saling silang nanti. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih sekali pagi ini, meskipun virtual, meskipun daring, kita bisa menjalin silaturahmi lagi, terutama dengan alumni-alumni S2 PSPSR terutama, karena program ini diinisiasi oleh Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Nah, apa sih gelar jejak itu? Mungkin ini juga baru pertama kali diselenggarakan, dan meskipun secara virtual berharapnya sih bisa live gitu ya, bisa luring, tapi karena satu kendala mungkin juga jarak dan waktu, maka kita selenggarakan secara virtual supaya berharap teman-teman dari luar daerah juga masih bisa bergabung di acara ini gitu. Nah, gelar jejak itu kan kita tuh terinspirasinya karena pengen ada diseminasi dari penelitian-penelitian teman-teman yang menurut kami menurut kami di PSPSR itu cocok gitu, seru gitu penelitiannya. Jadi nanti akan ada setiap bulannya kami usahakan berganti tema. Kali ini mungkin karena penelitiannya Iza dan Erik itu berbau-bau teknologi, berbau-bau meng-create sesuatu gitu. Jadi mungkin nanti temanya juga berganti-ganti setiap bulannya gitu. Nah, sebetulnya intinya kan gelar jejak ini kan juga apa ya? Pengen menyampaikan gitu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman S2 PSPSR dalam penelitian tesisnya kemarin gitu. Jadi ini juga bisa jadi ruang atau forum untuk kita bisa saling berdiskusi kembali, kemudian juga bisa bersinergi lagi di dalam ranah kajian supaya perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga nanti ada sharing, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, berbahagia banget ini juga beberapa alumni malah juga join. Jadi, terima kasih sekali kehadiran secara virtualnya. Semoga kita bisa terus bersinergi dan terus bisa melanjutkan semangat untuk menebarkan isu-isu program penelitian yang ada di PSPSR gitu ya. Sebelumnya terima kasih sekali Mas Umbu, terima kasih sekali Iza, terima kasih sekali Erik yang sudah berkenan pagi ini kita rusui untuk perdana melaksanakan atau menyelenggarakan gelar jejak edisi pertama ini. Nah, monggo selamat berdiskusi, monggo memanfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita bisa dapat mendapatkan manfaat dari hasil diskusi ini. Terima kasih, semangat semuanya, salam sehat semuanya, salam kangen semuanya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umbu. Waalaikumsalam. Ya, Terima terima kasih kasih banyak banyak Mbak Mbak Tata Tata untuk untuk sapaannya. sapaannya. Jadi Jadi seperti seperti yang yang dikatakan dikatakan oleh oleh Mbak Mbak Tata Tata tadi, tadi, Ibu Ibu Kaprodi Kaprodi Magister Magister Pengkajian Pengkajian Seni Seni Pertunjukan Pertunjukan dan dan Seni Rupa, maaf supaya supaya jelas tadi jelas tadi. gitu. Iya. Ya.
Nah, itu gelar juga untuk deskripsinya juga sudah ada di poster digital yang sudah beredar dan bisa dibaca sendiri gitu. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, pada kesempatan ini ada dua pembicara yang akan menceritakan, mengisahkan apa yang sudah mereka lalui. Yang pertama itu ada Mas Iza, itu dengan tajuk Seni dan Teknologi Preservasi Alat Musik Tradisional sampai Refleksi untuk Masa Depan. Lalu nanti ada Mas Erik dengan pembahasannya terkait dengan rekonstruksi dan pembuatan alat musik murbab sebagai edukasi kepada generasi muda. Jadi nanti kita akan mendengarkan dulu paparan dari Mas Iza selama kurang lebih 20 menit begitu. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Mas Erik, kisah ceritanya seperti apa. Lalu nanti juga sama sekitar 20 menitan gitu. Nah, setelahnya baru kemudian kita buka ruang untuk kita bisa berdiskusi satu sama lain gitu. Kalau misalnya ketika sedang di pemaparan lalu ketika sedang ada pemaparan kemudian ada yang ingin langsung bertanya, nanti boleh langsung menyematkan pertanyaan itu di kolom chat. Atau nanti juga bisa setelah pemaparan selesai pada saat ruang diskusi itu bisa raise hand untuk nanti saya berikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung. Begitu kira-kira kita akan mulai dari Mas Isa. Jangan lupa memperkenalkan diri nggih, Mas-mas sekalian. Apa namanya, tahun berapa angkatannya begitu, karena mungkin juga Mas Isa dan Mas Erik nih nggak ketemu ya, nggak ketemu karena ada dua generasi yang berbeda begitu. Ya, mulai dari Mas Isa dulu, nggih. Monggo Mas. Oke, ya. Terima kasih Mas Umbu. Yang saya hormati Bu Tata, Ketua Program Magister PSPSR, yang saya banggakan Mas Umbu, Mbak Niken, Mas Erik, dan seluruh peserta kegiatan ini. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih sebesar-besarnya untuk PSPSR sebagai penyelenggara acara hari ini. Saya sangat berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan bermanfaat tidak hanya bagi keluarga PSPSR, tapi juga bagi seluruh umat manusia di alam semesta. Oke, sebelum mulai, saya akan melakukan disclaimer seperti pada saat ujian tesis juga saya melakukan disclaimer ya. Dan permohonan maaf bahwa saya tidak bisa menampilkan seluruh hasil produk dari penelitian tesis saya untuk menghindari tuntutan-tuntutan material dan non-material. Meskipun begitu, saya tetap berusaha untuk tidak mengurangi esensi dan sharing edukatif dari diskusi kita hari ini. Oke, saya izin share screen dulu. Oh iya, sorry lupa. Sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Muizanur Sastra Bayu. Kebanyakan orang mengenal saya dengan panggilan Iza. Saya dulu berkuliah di PSPSR angkatan 2018. Oke. Jadi saat SMA, saya berpikir bahwa cara tercepat untuk mendapatkan uang yang signifikan itu adalah masuk di industri entertainment. Makanya saya kuliah musik. Lalu tahun 2012 itu adalah era dari awal industri entertainment dan musik populer itu banyak dipengaruhi oleh electronic dance music atau EDM. Nah, hal ini dibuktikan dengan besarnya coverage media populer terhadap festival EDM seperti Tomorrowland, itu di Belgia saat itu, yang kemudian berkembang ke tempat-tempat lain. Lalu ada Ultra Music yang awalnya di Miami, bahkan sampai ada di Bali di beberapa tahun berikutnya. Dan di Indonesia sendiri itu ada Jakarta House Project. Hal ini menurut saya mengindikasikan peluang untuk menjaring kapital yang signifikan secara personal. EDM yang awalnya berfokus pada playback music oleh DJ itu mulai bergeser saat di tahun 2011-2012 itu menjadi seorang DJ itu juga dituntut jadi produser atau memproduksi musiknya sendiri.
Misalnya kayak David Guetta itu dengan lagu Titanium yang bahkan saat itu tuh dipakai untuk iklan close up ya kalau nggak salah, iklan sikat gigi. Habis itu Z dengan lagu Clarity-nya yang diputar di mall-mall. Bahkan ada format-format yang memang bukan musik populer seperti lagu Animals Martin Garrix itu secara struktur adalah musik EDM karena bahkan tidak ada liriknya. Itu menjadi beberapa contoh bahwa industri EDM itu sedang marak-maraknya di tahun itu. Sampai pada akhir masa studi S1 saya menyadari bahwa dengan tinggal di Indonesia itu hampir mustahil lah untuk menjadi produser EDM. Jadi tidak cukup visible bagi saya saat itu. Singkat cerita, saya mendapatkan peluang untuk menjadi ghost producer EDM. Jadi ghost producer itu seperti artisan di seni lukis, kurang lebih seperti itu. Dan yang dimana saya menjual hak karya saya untuk ditukar dengan sejumlah uang. Konsep playback music ini pada pertunjukan EDM membuat industri ghost producer menjadi sangat penting, mengingat jadwal produser tadi sangat padat. Jadi dia show-nya hampir setiap hari, setiap malam, bahkan sehari beberapa kali. Jadi dia hampir tidak punya waktu lagi untuk memproduksi musiknya sendiri, baik remix maupun karya-karya originalnya. Nah, oleh karena itu banyak tokoh-tokoh misalkan seperti ini, seperti Z ini dengan lagunya Clarity tadi, itu menjadi jenjang karir awalnya menjadi ghost producer dulu. Misalnya kayak Z ini di 2012 dia ghost produceri Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan lagu yang berjudul Beauty and the Beast itu. Nah, di sini konsepnya tapi dia tidak memberikan secara utuh hak copyright dari karyanya, tapi dia memberikannya itu adalah dengan legal right publication. Jadi orang masih bisa ngecek siapa yang bikin dan Z-nya itu tetap punya hak terhadap karyanya di kemudian hari. Ya karena saya belum nggak tahu kontraknya, intinya seperti itu. Kemudian dari ghost producer ini juga ada nama seperti Martin Garrix. Nah, jadi Martin Garrix ini sebelum lagunya yang Animals ini hits, itu menjadi ghost producer di record label namanya Spinning Record. Jadi di awal tahun 2012 itu ada record label namanya Spinning Record, itu menjadi patron, dia meng-hire banyak ghost producer, dan ghost producer itu seperti entry level job lah di industri ini. Jadi orang menjadi ghost producer dulu sebelum diorbitkan oleh Spinning Record. Nah, nama lain yang cukup menarik untuk di-highlight itu ada Kashmir. Jadi Kashmir ini orang dari India, dia jadi ghost producer dan banyak karya-karya ghost produsernya yang hits. Nah, fotonya ini. Oke. Jadi kemudian karena banyak hasil ghost producing dia yang hits, si Kashmir ini kemudian diorbitkan oleh Spinning Record. Bahkan tidak berhenti di sana, karena namanya cukup dikenal, kemudian Kashmir ini berperan penting dalam salah satu festival EDM yang cukup besar di India, di Goa, itu namanya Sunburn Festival. Dan Sunburn Festival ini soundtracknya dibuat oleh Kashmir di 2015. Nah, secara tidak langsung ini saling berkaitan. Jadi Kashmir mempopulerkan Sunburn Festival, begitupun sebaliknya. Oke, yang menarik dari ini adalah Kashmir itu membuat salah satu teknologi namanya sample pack. Sample pack itu yang dipakai dalam, bahkan ini sangat signifikan dalam dunia produksi industri EDM. Jadi nama sample packnya Sound of Kashmir. Dulu itu volume 1, lalu tahun-tahun kemudian ada volume 2, 3, 4. Nah, ini sound sample pack ini adalah berisi rekaman-rekaman atau sampel-sampel dari berbagai macam suara yang dibutuhkan dalam produksi EDM. Jadi produksi EDM itu um, dilakukan di DAW atau Digital Audio Workstation. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Ada macam-macam DAW, ada Ableton, ada Fruity Loop, ada Pro Tools, ada Logic. Dilakukannya ini hanya di laptop, jadi kita tidak perlu lagi mixer yang fisik. Bahkan instrumen-instrumennya pun kebanyakan berbentuk digital. Jadi instrumen itu disebut dengan istilah virtual studio teknologi instrumen.
atau VSTI. Nah, VSTI ini merupakan bagian dari VST. VST itu ada juga yang bentuknya seperti kompresor, reverb, efek-efek audio itu namanya VST, tapi di bawahnya ada VSTI. Nah, pemahaman saya tentang ini kemudian menariknya adalah apa gunanya saya kuliah musik kalau kita bisa copy paste dan bahkan sangat sangat dibantu secara signifikan dalam produksi musik khususnya EDM di saat itu dengan bantuan dua teknologi ini VST dan sample pack. Jadi bisakah seseorang tanpa pertanyaannya, bisakah seseorang tanpa paham teori musik itu dibantu secara signifikan dengan kedua teknologi ini untuk memproduksi musik? Maka dari itu saya melakukan penelitian untuk kuliah S1 yang berjudul penggunaan virtual studio teknologi dalam proses produksi electronic dance music. Oke, dari sana kemudian berkembang lagi ada VST namanya Ethnoword. Nah, Ethnoword ini sendiri merupakan VSTI atau Virtual Studio Teknologi Instrumen yang dikembangkan oleh Marcel Barsotti dan Andreas Hofner di bawah perusahaan Base Service. Bahkan mereka mempunyai slogan 25 Years of Sampling History, a World Music Archive. Jadi salah satunya dari koleksi mereka itu ada ini gamelan series. Menurut saya di gamelan series Ethnoword ini secara timbre dari sampelnya semua ini kan jadi sampel diolah menjadi VST gamelan ini. Nah, menurut saya sih timbre suaranya dan sampelnya itu bagus. Tapi masalahnya tanpa pengetahuan dari cara memainkannya secara tradisional itu tidak bisa dipahami teks dan konteksnya. Jadi hanya bagus saja buat apa? Ini saya bilang bagus lalu gimana cara mengukurnya kan? Jadi bagus itu kan harus ada mengukur. Misalkan kita bilang garisnya lurus. Nah, garisnya lurus kan berarti kita ukur dengan apa? Dengan penggaris misalnya. Nah, jadi pada penelitian saya itu ini fast forward, saya mengukur kualitas dari sebuah sampel dan timbrenya itu berdasarkan frekuensi fundamentalnya, harmonics, overtone series, dan ADSR pada sound design dari alat musiknya. ADSR itu adalah attack, decay, sustain, release. Jadi keempat keempat poin itu adalah inti dari bagaimana saya bilang sebuah alat musik itu bisa direpresentasikan melalui secara digital dan juga harapannya menjadi media preservasinya. Nah, penelitian saya kemudian yang saya sampaikan ke Pak Lono yang saat itu menjadi Ketua Prodi PSPSR, meskipun PSPSR berfokus pada pengkajian, beliau membantu saya mewujudkan ide untuk tidak hanya mengkaji, tapi juga mengaplikasikan pengkajian kita pada sebuah produk atau karya. Harapannya, ide ini dapat menawarkan peluang baru untuk meneliti kesenian tradisional, khususnya alat musik, menggunakan alat bantu pembuktian yang lebih tangible. Ini sebagai konteks, ada screenshot dari cara saya menunjukkan timbre dari alat musik yang pada saat itu adalah alat musik panting. Nah, jadi ini salah satu temuan saya pada komparasi dari dua jenis tutup alat musik panting yang berbeda. Yang pertama, sebelah kiri adalah panting dengan penutup kulit ular, yang sebelah kanan itu ditutup dengan triplex. Nah, saya mengacu pada teori dari Hartley, itu threshold of audibility and feeling, di mana frekuensi fundamental merupakan frekuensi yang secara jelas dapat didengar oleh manusia. Dan harmonic series yang dominan pada panting triplex, ini di kanan itu kan terlihat garis-garis setelah frekuensi fundamentalnya lebih dominan secara magnitudonya, itu membuat uh, alat musik panting yang dengan tutup triplex itu lebih melengking suaranya. Jadi di kalangan seniman-seniman yang ada di Kalimantan Selatan saat itu tuh mereka menganggap yang alat musik dengan triplek itu lebih melengking. Nah, dengan cara ini kita bisa membuktikan secara lebih tangible dan terlihat bahwa kenapa bisa lebih melengking. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sebelum berlanjut, izinkan saya memperkenalkan kedua pembimbing saya yang sangat luar biasa. Itu yang pertama ada Pak Gia dan Pak Aton.
yang sumbangsinya sangat luar biasa juga terhadap penelitian ini. Oke, kemudian tentang preservasi, kita berbicara tentang preservasi. eh, Philip Yampolsky dalam tulisannya berteori bahwa budaya dan kesenian tradisional hanya bisa dipreservasi secara meaningful sense oleh penonton dan pelakunya. Orang lain hanya bisa mempreservasi contoh atau sebagian kecil saja. Tapi betulkah demikian? Eh, Tokoh lain juga yang 70 tahun sebelumnya datang ke Indonesia untuk merekam kesenian di Indonesia juga itu melakukan dengan cara wax cylinder, direkam dengan menggunakan wax cylinder. Nah, tentunya pada saat konteks masa itu tahun 1920-an, wax cylinder ini merupakan teknologi yang paling mutakhir ya. Tapi dan kembali lagi pada teori dari Philip Yampolsky, sepertinya memang benar. Jadi mustahil selain pemain dan penontonnya untuk melakukan preservasi. Tapi perkembangan teknologi yang berkembang kemudian apakah masih sama dengan teknologi mekanikal semacam wax cylinder ini? Oke. Jadi itu ada kucing dia pusing ya. Dari penelitian saya melakukan beberapa refleksi dan terdapat beberapa masalah yang ditemui atau akan ditemui dalam preservasi alat musik tradisional. Oke, yang pertama itu bagaimana menentukan apa yang layak diobservasi. Tentu tidak bijak ketika kita menganggap semua kesenian yang berasal dari daerah adalah kesenian tradisional yang layak dipreservasi. Karena kita perlu memahami konteks relasi kuasa, adat istiadat, dinamika dari setiap tokoh yang memprakarsai kesenian. Nah, yang itu menentukan sebenarnya apa yang layak dan tidak layak untuk dipreservasi. Ketika preservasi hanya didasari oleh popularitas misalnya, karena itu dikenal orang dan populer, itu sebenarnya menurut saya sama saja kayak kita melanggengkan hegemoni, karena popularitas merupakan salah satu arsenal utama dari hegemon untuk melancarkan segala urusan kekuasaannya. Kemudian ketika preservasi dilakukan tidak tanpa mempertimbangkan kemampuan adaptasi dari artefak atau dokumen yang dibuat, itu kita juga akan menjadi masalah. Misalnya seperti wax cylinder Yapkuns itu yang pernah diberikan ke TMII itu kan dibakar karena ketidaktahuan. Nah, jangan sampai artefak atau dokumen dari preservasi yang dilakukan itu sampai rusak, hilang, atau bahkan dimusnahkan secara tidak sengaja. Kemudian berbicara pada alih media dalam preservasi, sangat diperlukan catatan atau penjelasan dari artefak atau dokumen yang dibuat untuk memahami teks dan konteks secara lebih baik di masa depan. Jadi bagi orang di masa depan. Contohnya, pada tesis saya tuliskan ada gambar orang bermain musik, alat musik di relief Lalita Vistara di Candi Borobudur. Itu secara organologi dilihat dari visualnya itu mirip dengan panting, tapi bisa juga disebut dengan gambus atau musik lainnya. Tapi um, karena tidak ada penjelasan dari artefaknya secara utuh yang ikut dialih mediakan sebelumnya, akhirnya kita hanya terbatas pada educated guess atau hipotesis saja. Oh, ini mungkin panting karena bla 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 bla. Kemudian kan perlu penelitian lainnya, tapi terbatas pada educated guess. Jadi itu kurang lebih masalah dalam preservasi yang saya temukan dan mungkin akan ditemukan juga oleh teman-teman yang akan meneliti perihal preservasi. Oke, berdasarkan penelitian dan refleksi yang telah dilakukan itu saya menawarkan ide namanya simulated computing. Atau sebenarnya ini adalah salah satu cabang ilmu komputer ya, kalau di Indonesia namanya komputasi semu itu. Jadi ini adalah tawaran dari permasalahan preservasi yang sebelumnya saya jabarkan. Nah, perlu dipahami juga bahwa VST dan segala teknologi yang sebelumnya tadi itu juga bisa disebut dengan simulated computing. Jadi simulated computing adalah bantuan
komputasi untuk mereplikasi dunia fisik. Misalnya itu kalau kita mau bikin rumah ya, kita kan meng-hire kontraktor. Kontraktornya habis itu kan didesainkan dulu bagaimana rumahnya oleh arsitek. Nah, dan kemudian dilengkapi oleh kontraktor, spesifikasi bangunannya baru direalisasikan di dunia fisik. Nah, hal yang sama kiranya bisa diaplikasikan dalam seni. Oke. Dan kenapa simulated computing itu bisa menjawab masalah-masalah yang sebelumnya? Yang pertama itu pengumpulan data yang lebih mudah untuk diintegrasikan. Misalnya kita merekam data. Oh, oke, sorry. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu kenapa simulated computing ini bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Karena semakin hari manusia itu semakin cyborg. Buktinya saat ini dan 20 tahun yang lalu kita lebih sulit untuk hidup tanpa HP saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Di tahun 2005 kita hidup tanpa HP sepertinya baik-baik saja dibandingkan sekarang. Nah, dalam tesis yang saya tulis di antara tahun 2019 sampai 2021, saya menulis bahwa di tahun 2019 Elon Musk mendanai perusahaan bernama Neuralink. Nah, itu bisa dicari jurnalnya. Jadi Elon Musk sendiri yang nulis jurnalnya itu bahwa Elon Musk memiliki visi menjadikan Neuralink sebagai langkah awal dalam integrasi interface network otak manusia. Jadi ketika saat ini kita harus dibantu oleh HP atau laptop atau apapun, yang kemudian kita nggak perlu lagi, kita bisa integrasi otak kita langsung ke network digital. Jadi dan 2023 Neuralink itu sudah dapat approval dari FDA di Amerika untuk melakukan implan trial ke manusia. Jadi sudah ada dicoba ke manusia tapi tidak di otaknya. Tentu ini bisa kita simpan bahasannya untuk kesempatan lain. Baik, kembali ke simulated computing, apa yang dibutuhkan agar simulated computing ini dapat bekerja? Yang pertama data. Jadi data saja yang diperlukan oleh simulated computing untuk bekerja. Maka dari itu, yang pertama pengumpulan data yang lebih mudah untuk diintegrasikan. Jadi kenapa? Karena pengumpulan data daripada simulated computing ini tidak berbasis pada bahasa saja. Misalkan pada ChatGPT di awal-awal itu dia kan basis datanya adalah large language model atau LLM. Jadi dia kan mengumpulkan big data dari bahasa kemudian diolah oleh AI-nya. Nah, simulated computing ini datanya bisa apa saja, bisa visual, bisa audio, bisa sensor gerak, atau bahkan olfactory atau penciuman. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa menjawab masalah preservasi adalah sistem komputasi ini lebih ekonomis jika mempertimbangkan peluang duplikasinya. Kalau kita bandingkan dengan mekanikal, misalkan dengan merekam mekanikal seperti yang dilakukan Yampolsky dan Yapun, karena sudah bentuknya digital. Nah, kemudian alih media yang lebih taktis. Nah, ini dipertanyakan dulu, kenapa taktis? Karena diperlukan taktik yang terencana dan cermat dalam melakukan alih media agar alih media itu tidak mengurangi atau menambahkan pada artefak atau dokumen yang dipreservasi. Yang keempat, kemudian simulated computing menawarkan interaksi yang lebih holistik, misalkan virtual reality, di mana kita bisa berinteraksi langsung like-nya di dunia fisik ini seperti metaverse gitu, walaupun metaverse kan belum betul-betul terintegrasi secara utuh interaksinya. Nah, dan terakhir mungkin ini berhubungan nanti ya dengan tesisnya Mas Erik ya tentang rekonstruksi. Jadi posibilitas untuk AI based information puzzle generated. Jadi dengan cukup data kita bisa merekonstruksi alat musik atau kesenian di masa lalu yang mungkin sudah punah atau tidak ada lagi pemainnya. Sebagai contoh, jika kita feed data dari alat musik yang ada saat ini dengan tag konteksnya, jadi konteksnya misalkan data-datanya, kita bisa mengajarkan AI itu pengetahuan dari data itu. Jadi AI-nya bisa membantu merekonstruksi posibilitas kejadian di masa lalu agar
kita dapat membuat educated guess atau hipotesis yang lebih baik daripada misalkan seperti relief Alita Vistara tadi. Oke. Pada saat penelitian juga saya merasa ada beberapa masalah di lapangan yang mungkin bisa jadi saya share pengalamannya. Oke. Yang pertama itu dalam mempreservasi alat musik itu pada banyak kesenian tradisional di Indonesia ini khususnya yang di luar Jawa ya, itu belum banyak konsensus dan kesadaran epistemologisnya tentang bagaimana mereka tahu hal itu. Jadi biasanya ya karena sudah seperti itu dan katanya seperti itu. Nah, ini menjadi PR bagi peneliti tentang untuk menerapkan kehati-hatian yang ekstra dalam memahami data yang didapatkan dari lapangan. Jangan sampai ini berhubungan dengan poin kedua tentang netralitas. Nah, jangan sampai kita menelan mentah-mentah katanya si A, si B, si C tanpa mempertimbangkan kesadaran epistemologis dari data tersebut. Oleh karena itu saya rasa ini apa namanya kuliah epistemologi kajian seni di PSPSR itu menjadi sangat penting bagi peneliti seni ya. Nah, lalu yang ketiga ada setelah kita mengumpulkan data atau merekam atau mengolah datanya, siapa pemilik yang punya datanya itu? Jadi pemilik datanya siapa? Apakah yang meneliti, apakah yang merekam, apakah yang direkam, atau yang mengolah lagi, atau siapa yang punya? Karena ini berhubungan dengan poin terakhir saya bahwa dalam kuasa kapitalisme dan dunia kapitalisme ini ujung-ujungnya duit. Nah, jadi data itu siapa yang boleh memonetisasinya? Misalkan dihaki atau dipatenkan, lalu bagaimana itu distribusi pengetahuannya? Dan apakah tetap bisa berjalan secara netral ataukah tidak? Ataukah nanti cuma akan dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu dengan kekuasaan yang lebih tinggi? Ataukah mungkin bisa seperti YouTube ya, itu kan YouTube punya namanya copyrightnya Creative Commons, di mana siapapun bisa mengolah kembali data dan boleh memonetisasinya tanpa menghilangkan copyright dari pemilik awal. Misalkan seperti kayak cover itu kan yang pemilik lagunya otomatis didetect oleh YouTube, nanti akan diberikan royalti. Oke. Dari hal yang sudah saya jabarkan sebelumnya, konstelasi seni dan perkembangan teknologi menghadirkan peluang bagi masa depan. Yang pertama adalah riset yang kalau boleh meminjam istilah dari buku 25 tahun PSR itu The Power of Art yang interdisipliner. Karena dengan teknologi penelitian interdisipliner itu lebih besar peluangnya. Salah satu ide 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 riset yang saya tulis di dalam tesis saya mungkin 4-5 tahun yang lalu berarti ya, bahwa sampel alat musik itu secara konsep bisa diterapkan pada manusia dengan bantuan Neuralink yang saya sebutkan sebelumnya tadi juga. Kita bisa menerapkan konsep sampel pada consciousness manusia atau kesadaran manusia. Tapi di naskah tesis saya tuliskan itu cuma bisa terjadi ketika kita bisa merekam satu kehidupan utuh manusia sebelumnya. Jadi misalkan saya punya anak, nah anak saya memasang Neuralink di diri saya, kemudian saya punya anak saya itu memasang Neuralink, bahkan kan karena saya sudah memasang dan pasangan saya sudah memasang, berarti anak saya itu punya data dari kehidupan sebelum dia lahir. Nah, dan sampai dia nanti tua. Nah, generasi ketiga setelahnya berarti cucu saya itu mungkin kesadarannya sudah cukup lengkap datanya untuk memungkinkan dia memindahkan kesadarannya atau consciousness-nya ke tubuh non karbon atau ke robot, atau misalkan
Jadi sebenarnya kan inti dari manusia adalah consciousness-nya. Jadi kita bisa memindahkan tubuh kita. Oleh karena ini, itu memungkinkan manusia untuk hidup lebih lama, bahkan mungkin abadi. Walaupun ya jelas ini hanya tawaran saja. Oke, kemudian yang kedua, peluang di masa depan adalah peluang monetisasi yang lebih baik, adil, dan sustainable. Misalkan berkaca ke tahun 2021 itu kan booming di mana-mana itu cryptocurrency. Walaupun Bitcoin itu sudah ada dari 2009 karena dampak dari krisis ekonomi 2008 di Amerika. Dari cryptocurrency itu memungkinkan monetisasi baru yang lebih adil, yang lebih baik dan sustainable di ranah seni itu. Salah satu contohnya itu adalah NFT misalnya. Jadi kan NFT itu bisa ada, jadi sebuah gambar bisa di-mint dan dibeli oleh orang menggunakan cryptocurrency karena adanya teknologi cryptocurrency. Walaupun kita tahu in the end of the day dalam dunia kapitalisme ini NFT itu hanya alat hegemoni baru untuk menerapkan sistem ekonomi. Kalau dalam konsep matematika itu ada namanya game teori. Jadi konsepnya adalah zero sum game. Jadi zero sum game itu di mana setiap ada yang naik harus ada yang dijatuhkan. Begitupun dengan NFT. Di 2-3 tahun setelahnya banyak orang kehilangan uang di NFT. Tapi konstelasi seni dan teknologi itu memungkinkan monetasi yang lebih baik. Misalkan seperti Kaman kreatif YouTube itu kan memungkinkan monetisasi yang lebih baik, bahwa kalau orang mengcover yang punya lagu tetap dapat dan didetek oleh YouTube. Oke, yang terakhir, selama ini kuliah-kuliah di Indonesia itu masih banyak terfokus pada menjadi seniman, meneliti seniman, mengelola seniman, dan juga mendidik seni. Di sisi produksi dari seni, khususnya sektor industri yang berdampak massal itu masih kurang, walaupun ada ya seperti perfilman atau seni media rekam. Tapi pada yang berfokus pada seni pertunjukan itu masih kurang. Saya sangat mendukung apabila PSPSR, UGM, ataupun kampus mana saja itu membuat program studi produksi seni pertunjukan khususnya yang interdisipliner dengan harapan dapat menelurkan riset-riset dan praktek industri seni yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Iza, paparannya wah menarik sekali, mengikuti paparan dari Mas Iza yang tadi memaparkan dari latar belakang IDM-nya, lalu kemudian tahu bahwa ada teknologi VSTI, kemudian akhirnya memanfaatkan itu sebagai media preservasi. Tapi kemudian Mas Iza juga memberikan ada catatan-catatan seperti apa namanya, bagaimana perlu ada di lapangan itu belum ada kesadaran epistemologis tentang kesenian tradisional, jadi perlu hati-hati. Kemudian bagaimana terkait juga dengan hak-hak atas produk yang dihasilkan selama penelitian itu. Jadi kira-kira itu. Dan kemudian juga ada pemikiran tentang masa depan sampai menyinggung soal kesadaran dalam teknologi begitu, apakah teknologi itu nanti bisa memindahkan kesadaran manusia yang berkelanjutan begitu. Ya, itu kira-kira gambarannya secara utuh. Saya yakin Ibu Bapak, teman-teman sekalian sudah mendengarkan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung bergeser melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Iza. Sekarang Mas Erik akan memaparkan kisah perolehan pengetahuannya selama studi di PSPSR. Monggo Mas Erik. Jangan lupa memperkenalkan diri ya, Mas Erik. Oke, baik Mas Agus. Saya share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, tapi masih dalam bentuk tampilan pembacaan file. Saya show dulu ya.
jelas? Oke, sudah Oke, terlihat. Mas Erik. baik. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pertama, ya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Spesial UGM, Wisata, serta juga tadi kawan-kawan Mas Agus, Kak Niken, dan Mas Iza, yang juga sedang kawan hari ini, dan juga kawan-kawan Bapak Ibu semua yang menyempatkan waktu untuk menyimak dan diskusi hangat mengenai topik-topik yang kita bahas tentang kajian hari ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Erik Antonio Koroskali, saya dari Medan. Saya itu masuk PTPTR itu angkatan 2022 ganjil ya, dan selesai tahun 2024 kemarin. Baik, jadi saya langsung aja. Adapun tema kita yang hari ini itu mengenai rekonstruksi dan pembuatan alat musik berbab sebagai edukasi kepada generasi muda. Baik, jadi sebenarnya level penelitian ini sebenarnya mengarah kepada practice led ya, practice led atau lebih mengcreate gitu ya, atau mengotak-atik beberapa metodologi untuk untuk merekonstruksi alat musik ini. Karena alat musik yang saya rekonstruksi ini adalah alat musik yang dibilang cukup langka ya, atau kuna gitu ya bagi masyarakat Karo itu sendiri. Jadi banyak masyarakat, terutama generasi muda itu, mereka tidak lagi mengenal alat musik ini gitu. Jadi sebenarnya curiosity saya itu mengenai alat musik ini dulu timbul dulu waktu saya sejak masih SMA gitu ya. Jadi saya juga melihat ada beberapa koran-koran gitu ya, media-media maupun jurnal-jurnal gitu, mereka mengatakan bahwasanya alat musik berubah ini adalah alat musik eh, alat musik langka, dan itu dipergunakan terakhir itu sejak abad-abad 18-19 gitu ya, pada masa-masa kolonial. Jadi saya tertarik untuk mengangkat itu karena untuk pada saat ini kita kalau saya sendiri ya, saya tidak bisa menjumpai itu dalam pertunjukan gitu. Bahkan alat musiknya pun banyak yang ya istilahnya disimpan atau memang ya sudah punah sama sekali atau dia berkepunahan. Jadi saya tertarik untuk mengangkat alat musik ini untuk nantinya pelestarian gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke latar belakang, jadi sebenarnya poin signifikansi dari penelitian ini sebenarnya itu sebagai ini jembatan awal untuk alat musik meruap selanjutnya gitu, terutama dalam bidang riset etnomusikologi dan teknologi yang berkonsentrasi pada bidang organologi dan akustik. Nah, kemudian ini juga sebagai acuan kepada terutama para lutir ya, yang para pembuat pengrajin alat musik itu, mereka kalau sebisanya pengerjaannya jangan hanya kepada asumsi, hanya kepada pengetahuan vernaskular atau lokal-lokal yang mereka bawa selama ini. Jadi baiknya mereka juga dibantu dengan sistem manufaktur industri musik, terutama dalam penggunaan AutoCAD 3D. Ya, terutama karena kalau alat-alat musik tradisional kita ini kan masih kebanyakan itu masih sistem lokal, pengukurannya lokal, cara membuatnya pun masih ada beberapa yang manual begitu ya. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau sistem pengerjaannya sendiri nggak apa-apa pakai sebenarnya nggak masalah kalau pakai sistem manufaktur konvensional, tapi tetap dibantu dengan sketsa-sketsa itu supaya lebih presisi ukurannya, dan nanti alat musik yang dihasilkan itu ya secara akustik itu bagus gitu ya. Dan poin signifikansi yang bagi untuk nanti secara praktis itu nanti ini berguna untuk ya lembaga Kemendikbud, Museum dan Kebudayaan Tanah Karo, agar ya setidaknya bisa melakukan digitalisasi media ataupun edukasi sebagai penyelamatan warisan cagar budaya. Dan ini juga berguna untuk komunitas-komunitas penggiat seni di Tanah Karo sendiri. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya sebelumnya, jadi sebelum saya sampaikan dulu latar belakang ini, jadi waktu saya tahun 2023 ya, waktu mau proses seminar proposal, saya mengalami masalah, terutama masalah digital masalah audionya ya. Jadi kan tadi kan Mas Iza juga sampaikan bahwa itu betul, wax cylinder itu kebetulan saya sudah diskusi dengan beberapa museum nasional RI, dan juga saran dari Ibu Indra Swari Kusmanitias, kebetulan dosen pembimbing dua saya, jadi menyarankan agar
itu dilakukan proses pencarian audio, terutama di dalam wax cylinder. Nah, kebetulan di wax cylinder itu masalahnya tidak ada alat pemutarnya. Alat pemutarnya itu phonograph edition. Nah, sedangkan di Indonesia phonograph edition itu tidak lagi tidak lagi dilestarikan, dan alat itu memang sudah tidak lagi digunakan. Jadi cara solusinya itu harus proses digital, karena proses digital ini sebenarnya adanya di Belanda sama Jerman. Belum ada proses wax cylinder itu, istilahnya ini kita dikumpulkan wax cylindernya terus direkonstruksi secara digital audio. Nah, itu belum belum ada, walaupun nanti bunyinya ya agak terlalu bunyinya nggak terlalu jelas gitu ya dengan kita dengar musik-musik rekaman masa kini gitu ya. Dengan musik rekaman masa lalu kan, karena itu keterbatasan juga dalam proses perekamannya gitu. Jadi pada situ kan Museum Nasional RI kan kebakaran tuh yang tahun 2003 kemarin. Jadi saya udah agak udah pusing juga gitu gimana caranya cari jalan keluarnya gitu untuk menemukan ini, karena ini juga salah satu kesempatan juga nanti untuk melengkapi istilahnya penelitian tesis saya ini. Jadi karena itu sudah kebakaran, dan saya juga sudah mengajukan surat kepada Museum Nasional bahwasanya kami belum bisa melayani gitu ya, melayani tentang kumpulan Jepkens ini yang wax cylinder. Jadi solusinya setelah saya kembali lagi ke Jogja, saya berkonsultasi lagi dengan Bu Aris dan Pak Aton, karena saya tidak mempunyai data mengenai wax cylinder itu. Jadi beliau mengatakan kamu harus perkuat kepada rekonstruksi sejarah, historisitas ya, dan organologi bentuknya. Jadi saya harus mulai lagi dari kajian-kajian literatur lagi dari awal, karena etnomusikologi juga kan saya harus kembali lagi kepada catatan sejarah, dan tentu itu catatan-catatannya itu saya juga agak sulit menemukan gitu ya beberapa sumber, dan akhirnya juga di beberapa sumber saya dapat gitu ya, dan bagaimana itu saya akan memvalidasinya pada beberapa narasumber yang sekiranya masih memiliki memori kultural gitu terhadap alat musik berbak sendiri. Jadi sini saya sudah sampai beberapa poin, ada keberlangsungan instrumen, catatan transkripsi diperlukan, terus yang paling penting itu evidence ya, bukti-bukti. Dan kalau kita merekonstruksi alat musik yang sudah punah ini kan, atau alat musik yang sudah langka ini kan, tentu kita harus mempunyai evidence, bukti-bukti untuk bisa secara visual mungkin, atau mungkin dari beberapa memori-memori kultural, atau ya audio-audio, catatan-catatan transkrip wawancara itu diperlukan untuk memvalidkan itu. Terus ya rekaman audio tadi, terus apakah ini sudah kepunahan, nanti kita akan bahas ke apanya untuk set selanjutnya, dan ini juga dilakukan untuk upaya revitalisasi. Adapun metodologi yang saya rancang dulu pada saat itu, ya pertama ya saya datang ke beberapa narasumber untuk wawancara mengenai bagaimana sih keberadaan alat musik rubab ini. Gitu ya. Dan saya juga setelah itu saya juga menanyakan tentang teknik permainannya, terus bunyinya seperti apa gitu ya. Terus siapa dulu musisi yang memainkan alat musik rubab ini, dan kira-kira apa materialnya, bahan-bahannya yang terdapat pada yang menyusun kerangka alat musik rubab ini. Terus saya itu juga melakukan beberapa studi literatur, yaitu yang melibatkan kartomi ya, tentang musik Sumatera. Jadi saya banyak menemukan di situ beberapa not catatan-catatan penting mengenai keberadaan rubab di Sumatera. Karena beliau juga memang konsentrasinya kepada alat yang di Sumatera gitu ya. Terus setelah saya mengumpulkan data primer mengenai bentuk-bentuknya, bentuknya semua, jadi saya rancang dengan AutoCAD 3D. Nah, jadi saya rancang dengan AutoCAD 3D ini sebenarnya diperlukan untuk membantu luthier pengrajin untuk merancangnya. Nah, jadi di sini karena kan sebelumnya ini kan masih perdana. Jadi mereka nggak punya modal, nggak punya gambaran gitu. Kayak mana kita merancang alat musik yang sudah langka, tapi hanya kita melihat foto. Nah, kalau lihat foto itu kan kita kan nggak tahu ukurannya kan berapa gitu. Karena kalau salah ukuran aja nanti bunyi yang dihasilkan pun nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu dari beberapa seniman masyarakat sendiri. Jadi sini diperlukan perancang AutoCAD 3D ini untuk mendesainnya. Jadi sketsa-sketsanya, bentuknya, bagian luar, bagian dalam itu diperlukan. Setelah dirancang dengan AutoCAD, langsung masuk ke penilaian auditif, tes pendengaran. Di sini diperlukan. Jadi
kita tidak cukup hanya pada konsentrasi organologi saja, tapi juga kita langsung lagi ke akustik. Jadi dia lengkap gitu ya. Kalau alatnya atau fisiknya itu sudah selesai, tapi kalau kita belum pengajuan akustik itu ya seperti belum sah gitu ya. Jadi saya lakukan pengujian di sini. Nah, karena tadi kan sebelumnya sudah saya sebutkan kan, untuk audionya itu kan kita kan nggak ketemu audio yang zaman dulu ya yang direkam cep kan. Jadi saya gimana supaya timbre warna bunyinya ini sesuai dengan yang masalah itu. Jadi kan lebih kuat ke konsentrasikan organologinya kan, bahannya apa, senarnya apa gitu ya, supaya nanti sesuai dengan bunyi walaupun kita nggak mendengar rekamannya gitu. Jadi di sini di otak atik ulang lagi gitu, gimana caranya supaya dia sesuai timbre. Nah, sesuai timbre ini sebenarnya nanti dilakukan beberapa penilaian kritis ya dengan beberapa prinsip modalitas ya dari pendengar-pendengar itu, dari pendengar. Dan saya juga sudah menentukan beberapa pendengar seniman karo yang memang dia ahli di bidang musik, walaupun sangat subjektivitas terhadap bunyi. Ya. Baik, ini pengantar sejarahnya. Jadi setelah saya melakukan beberapa identifikasi wilayah, jadi selama 6 bulan saya sudah kelilingi beberapa daerah ini. Ternyata saya temukan beberapa foto, gitu ya, beberapa foto dokumen dari narasumber. Terutama itu ada di daerah Rastagi. Nah, itu yang tambang hijau ya, merah. Itu ada beberapa spesimen yang saya lampirkan di bawah. Itulah bentuk-bentuk murbab zaman dulu yang saya temukan. Sampai ya tahun 2024 kemarin. Nah, itu yang paling, yang segitiga biru itu adalah hasil rekonstruksinya Pak Yasmin. Kebetulan dia bukan salah satu narasumber di Kota Gugung yang masih mengingat bentuk alat musik ini sendiri gitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu dari beberapa buku saya temukan. Oke, untuk klasifikasinya kurang lebih seperti ini. Itu jadi ada dibagi dua, ada karo jahe, ada karo gugung. Ya bentuknya kordopon. Terus dia untuk konteksnya di mereka digunakan untuk vokal, terus ada untuk yang di karo jahe itu mereka menggunakan beberapa ensemble ya kayak biola, gendang, dan tujuannya itu untuk rongkeng karo yang untuk daerah itu disebut pakai bendungan. Untuk terminologinya ini saya temukan dari Adam Smith ya. Jadi istilah murbab ini sebenarnya itu dari Arab gitu ya. Ada juga mengatakan juga dari Cina. Jadi sebenarnya alat musik yang seperti kita ketahui kan alat murbab ini juga mirip kayak seperti rebab Jawa atau kayak di Bali gitu. Kurang lebih mirip seperti itu. Dan itu bentuknya yang menyerupai seperti ini. Jadi ini meyakinkan saya bahwasanya juga dulu di zaman Karo Gugong dan Karo Jahe itu mereka juga mengalami apa istilahnya ya, ada mungkin akulturasi atau proses adopsitas terhadap alat-alat musik itu untuk mendukung seni pertunjukannya. Kurang lebih bentuk konstruksinya seperti ini. Ini saya temukan dari Velberg. Ya, dia seorang kameramen dari Belgia. Jadi saya temukan ini beberapa dokumen-dokumen foto yang dia temukan pada saat itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini, agak panjang, ada kepalanya, penyetem, dan leher, sarpan gesek, senar nalin, gusur, dan resonator. Nah, ini teknik memainkannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk ke memori terhadap bunyi. Jadi ini mungkin sangat penting ya. Untuk memori terhadap bunyi ini, saya menemukan ada beberapa istilah-istilah yang disebutkan oleh Pak Yasmi Sinulinga. Dia mengatakan sebenarnya ada 5 poin nih. Pertama ada egedang, itu kan bahasa Karo nih. Egedang, labo tinggisa, sira surdam, bagai suara biola, dengung. Jadi egedang ini artinya ini besar. Labo tinggisa itu tidak terlalu tinggi, terus bunyinya sama kayak seperti surdam. Sempat ada juga kayak seperti suara biola. Dengung itu agak sedikit nyaring. Jadi dari memori terbunyi ini saya menemukan ada beberapa fenomena musikal yang mendukung bunyi tersebut. Pertama, dulu pernah ini dimainkan dalam konteks misalnya konteks ritual Islam atau di ladang misalnya untuk menyuarakan untuk mengungkapkan rasa kesedihannya gitu ya, nuri-nuri gitu di jambur ataupun di ladang seperti ini. Terus kedua bisa juga nuri-nuri ini ada uh, seorang ibu ya. Ini bisa, karena bunyinya katanya lebih ke arah ke feminis ya, seperti perempuan gitu karena dia lebih low, lebih lembut gitu nyanyikannya, lebih melungat. Nah, itu seperti surdam juga karena bentuk juga seperti biola. Jadi kalau biola kan lebih tinggi ya suaranya. Kalau yang murbab ini lebih low karena untuk penggunaan senarnya itu saya tidak menggunakan senar metal. Itu pemakaian senar urat puli, urat pola itu kayak
seperti akarnya pohon enau. Ya. Karena itu juga salah satu menentukan nanti karakteristik timber dari bunyi berbab itu sendiri. Oke, untuk sketsa dan AutoCAD 3D-nya saya dapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini sketsanya langsung dari narasumber. Dia menggambarkan sketsa seperti ini, terus saya rancang dengan sketsa Auto 3D itu nanti pakai sistem assembly ya, pakai assembly terpisah gitu, terpisah, kepalanya seperti ini, bentuknya seperti ini, gagang seperti ini untuk memudahkan nanti proses pengerjaan manufaktur. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini kalau nggak ditutup resonator dia tembus ini ya, spike fiddle. Fiddle itu kayak spike itu nembus, gagangnya nembus bagian resonator sampai keluar. Nah, untuk ukurannya seperti ini saya rancang. Ini kalau sudah full ya, sudah ditutup semua, sudah selesai. Terus sebentar ya. Nah, untuk bahannya ini ada batok kelapa, resonator, bingkai bambu untuk resonator, ada akar enau, ada lembu, ada ekor kuda ini untuk baunya di penggesek, ada kulit kambing untuk bentuk resonator. Bahannya untuk alat-alatnya tulisnya seperti ini, ada gerindra, bor, gelut, masih tradisional lah. Untuk fabrikasinya sendiri itu diawali dengan proses apa ya, pengisian batok kelapa, terus nanti proses pengikisan gagang, potong kepala, nanti hingga sampai kepada finishing. Itu membuat busuk penggesek dan proses pembersihan. Untuk displaynya kira-kira seperti ini yang sudah jadi. Nanti ya kurang lebih seperti inilah hasilnya ya dari foto-foto yang saya temukan seperti ini. Nah, setelah selesai direkonstruksi fisiknya ya, organologi ini kita lanjut kepada proses auditifnya. Seperti ini. Nah, di sini juga kurang lebih seperti yang Mas Iza juga jelaskan kan. Jadi di sini saya juga memeriksa juga frekuensi fundamental itu. Jadi frekuensi fundamental ini kan istilahnya kan mencari warna suara yang misalnya khas tertinggi misalnya kan. Nah, dari situ saya melakukannya dengan beberapa posisi. Nah, jadi saya bikin beberapa posisi. Biasanya kan yang posisi 5 itu biasanya lebih kepada melodi-melodi yang tinggi ya, melodi nada-nada yang tinggi. Kalau posisi 4 itu biasanya nanti lebih kepada sistem penahan beberapa ketukan gitu ya, sampai ke 1 itu nanti ya pasti lebih suaranya lebih rendah gitu. Kalau yang makin ke bawah posisi 5 dia semakin tinggi. Nah, di situ nanti saya juga mengotak-atik beberapa percobaan gitu ya. Jadi beberapa eksperimen, oh bahasanya kalau frekuensinya dia sekian desibel, oh berarti ini sudah mencapai apa ya, timbernya dari mobil sendiri gitu ya, dari pengalaman sensitif yang saya dengar gitu. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ini saya skip aja ya. Nanti saya tunjukkan di beberapa. Jadi ini saya lakukan beberapa spektrum bunyi ya, intensitas beberapa senar. Jadi setelah saya analisis bahwasannya kejadian timber itu biasanya oleh senar gesek pada resonans posisi 5. Nah, rentang harmoniknya itu berada di 20 Hz sampai 50 Hz pada 5 overtone pertama. Berarti artinya dia tidak terlalu tinggi ya, dan tapi agak sedikit nyaring. Kemudian kualitas kejadian timber itu sebenarnya ditentukan berdasarkan material senar dan skala amplitude dari variasi posisi gesekan. Oke, untuk proses tes auditifnya ini kebetulan kemarin saya untuk proses di lapangan ini ya, tes auditif saya menyuruh alumni kita juga itu Bang Egi Sinulinga. Ya, saya suruh untuk memainkan beberapa repertoar gitu ya untuk proses perekaman nanti sebagai sampel gitu. Jadi sebenarnya catatan penting dari proses auditif ini, jadi saya merekam ini dalam keadaan tidak live performance ya, tidak live performance. Jadi karena kalau live performance takutnya nanti senimannya takut salah diulangi lagi kan. Jadi ulang-ulangi terus gitu. Jadi saya hanya rekam aja satu-satu gitu. Nggak dalam keadaan tidak dalam keadaan live performance gitu ya. Jadi saya ya rekam aja seperti biasa gitu. Dengan kalau misalnya salah ulangi gitu terus sampai nanti hasilnya sudah mendekati gitu ya. Oke, jadi untuk proses rekamannya kira-kira seperti ini bunyinya. Di saya tidak kedengaran bunyinya, Mas Erik. Mas Agus?
sedang memutar bunyi kah? Sepertinya belum Sudah, kedengaran. Oh, sudah Mas. maaf, tidak kedengaran. Sudah kedengaran ya? Enggak kedengaran. Atau mungkin waktu share perlu share audio begitu? Bentar ya. Ya. Share audio. Apa udah dengar Mas Agus? Tadi sudah sedikit sekali tapi Oke, dan kecil. bentar ya. Iya, itu agak terputus. Nah, Sudah terdengar? sudah. Nah, ya. Terima kasih Mas Heri. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu turin-turin untuk mengubah rasa kesedihan gitu ya. Nah, itu bisa di ladang atau di hutan-hutan. Jadi mereka itu kalau misalnya ada mereka lagi menanam atau apa misalnya tidak tumbuh itu banyak kesedihannya atau ungkapan rasa emosional itu pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya alat musik ini lebih cenderung non ensemble. Jadi dia hanya mainkan solo aja, solo performance ya. Nah, setelah saya merekam sampelnya, saya bawa rekaman itu kepada beberapa seniman karo ya, setidaknya ya sedikit memiliki pengetahuan terhadap itulah, terhadap musik berut itu. Jadi saya bikin catatan gitu, mereka memasukkan penilaiannya. Satu pun masuk masukan terhadap alat musik. Misalnya ada kurangnya di bagian resonator, senarnya, baunya gitu. Jadi itu juga sebagai poin catatan untuk perbaikan gitu. Misalnya kalau misalnya besoknya itu saya bawa lagi ke daerah tuntungan karena saya membuatnya di situ proses manufakturnya. Nah, dari situ terus berulang-ulang itu saya lakukan sehingga sampai hasilnya nanti sudah sesuai gitu ya. Nah, dari beberapa penilaian mereka seperti ini. Jadi saya buat 4 pendengar saja ya. Ini katanya bunyinya sedikit low dari pendengar A, pendengar B, dan senarnya paling tinggi jika ada senada G. Terus dari permainannya musisi advance mendekati estetika iringan lagu tangis-tangis, dan tenis staccato dan rengget. Nah, renggetnya juga ini penting ya. Itu estetik dari lagu musik karo itu sendiri. Terus tenis solo performance, lebih melungan, rengget, lebih jelas. Terus sense of arkeologis ya, archive atau sense of archives itu penting gitu untuk menilai bahwasanya memang bunyi ini sesuai istilahnya mendekati estetik musik karo sendiri, walaupun itu sebenarnya sangat subjektif, nggak bisa kita juga membenarkan gitu ya. Jadi dilakukan proses pengulangan. Jadi sebenarnya simpulannya saya merubah ini bahkan ya non native ya musik karo karena tidak ada hasil kontak-kontak budaya Arab atau Cina, Portugis sekitar abad 18-19. Terus awalnya dipakai sebagai solo performance dalam situs nuri-nuri. Terus ada konstruksinya pakai arbab atau rebab yang terbuat dari batu kelapa, resonator,
terus ada metode kayu cuhar, terus ada akar enau, senarnya, ekor kuda, butuh bow. Terus merekonstruksi dengan basis AutoCAD, assembly, dan tetap dilakukan dengan proses manufaktur konvensional. Kalau ini dulu sebelumnya saya ingin juga melakukan CNC, tapi dari UGM sendiri, dari Bu Indra Swarik Kusumanitia, kebetulan dosen saya menyarankan jangan pakai CNC. Ya, itu CNC itu computer numeric control. Jadi computer numeric control itu sebenarnya kita misalnya ada beberapa material yang beberapa material yang nggak bisa kita cari gitu ya pada zaman dulu. Misalnya material pada abad 18-19 kan pasti berbeda dengan abad yang sekarang gitu ya. Abad yang zaman modern ini itu tentu berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kendala beberapa material atau bahan-bahan yang nggak bisa kita temukan pada saat ini ketika kita merekonstruksi alat musik langka gitu, jadi ada beberapa solusi gitu melakukan CNC ini. Itu juga kan karena ini sudah diterapkan juga pada alat musik Greek ya, lire Yunani itu sudah diterapkan pakai CNC gitu. Cuman nggak berlaku semua beberapa alat musik. Terus masih keterbatasan fasilitas dari UGM sendiri untuk merekonstruksi alat musik menggunakan sistem CNC gitu. Hanya masih fokus pada bangunan arsitektur gitu ya. Situ bangunan, beton gitu. Kalau untuk alat musik sendiri belum sangat masih sangat minim gitu diterapkan sampai CNC gitu. Dan AutoCAD itu sendiri juga masih sangat minim gitu. Lebih fokus pada desain arsitektur. Nah, terus terakhir adalah menguji kualitas musik dengan frekuensi dan itu sebagai perbandingan ya, kita lakukan komparasi untuk menemukan sense of archives dan yang telah direkonstruksi sebelumnya. Nah, untuk rekomendasi untuk bagi kawan-kawan, Bapak Ibu juga yang mungkin nanti ingin melanjutkan tulisan saya ini, ya, jadi saya memaparkan 3 poin itu, terutama untuk para arkeolog, ya hendaknya melakukan ekskavasi ya. Jadi apa istilahnya bentuk gagangnya, kepalanya atau yang lain itu kalau kita masih ketemu bentuk prototipenya itu mungkin lebih menarik kita bahas lagi, kita kaji lebih mendalam gitu ya prototipenya. Terus untuk para lembaga pengasuhan musik ya hendaknya segera dilakukan digitalisasi karena kita tidak punya alat musik fonograf tadi ya saya jelaskan sebelumnya. Terus para peneliti selanjutnya hendaknya lakukan teknik transmisi musikal dan simulasi ruang virtual. Kebetulan ini saya lagi menyusun proposal disertasi ya untuk di S3 kemungkinan. Saya nanti mau menulis ini gitu tentang transmisi musikal ini dan melakukan simulasi ruang virtual pertunjukan interaktif yang mungkin ya inovatif gitu ya. Jadi nanti melakukan beberapa juga mengotak-atik metodologi percobaan untuk ya karena ini kan belum dibuat belum dilaksanakan di pertunjukan ya karena kan saya kan masih merekonstruksi awal nih bunyinya masih ya memeriksa lah gitu. Nah, jadi kalau udah saya temukan semua datanya, udah saya kumpulkan semua, jadi saya berani gitu untuk mentransmisikannya kepada generasi muda atau masyarakat. Itu nanti untuk konteksnya bisa di konteks agama, kepariwisataan, teknologi atau yang lainnya lah. Jadi nanti ini saya lagi membuat proposalnya untuk disertasi nanti ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih. Berjua-jua. Ya, terima kasih banyak Mas Erik. Ditunggu S3-nya. Selanjutnya. Iya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Erik tadi tentang bagaimana Mas Erik mencoba untuk merekonstruksi alat musik, alat produksi bunyi murbab yang sudah sangat langka dengan bantuan teknologi. Di sini Mas Erik menggunakan AutoCAD 3D untuk rekonstruksi fisiknya, kemudian untuk tes auditif bunyinya juga menggunakan bantuan dari tadi Audacity, dari analisis frekuensi juga mencoba untuk mengkonfirmasinya dengan narasumber-narasumber yang dipercaya begitu. Terima kasih banyak Mas Erik, pemaparan yang menarik sekali nih. Baik Ibu Bapak sekalian, Mbak dan Mas, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Iza dan Mas Erik. Dua-duanya nih menarik sekali. Jadi bagaimana merelasikan antara seni dan teknologi. Tadi Mas Iza dengan teknologi bunyi VSTi untuk media preservasi alat musik. Tadi Mas Iza cerita soal punting juga yang dia preservasi melalui membuat VSTi-nya. Kemudian Mas Erik menggunakan teknologi untuk merekonstruksi alat musik yang sudah langka sekali begitu, sudah sangat langka. Atau masih adakah Mas Erik itu murbab sekarang? Musiknya sebelum saya rekonstruksi belum ketemu sih prototipe.
belum ketemu ya, cuma dari foto-foto aja ya. Ya, Kayak ya. itu. Oh iya, oke, Mas Erik. Juga masih dalam Iya. proses yang merupakan saya juga sebelum itu masih saya proses reparasi lah. Oke, ya masih terus direparasi ya. Oke, makasih Mas Erik ya. Baik, sekarang silakan kesempatan untuk kita sekalian kalau ada diskusi atau mungkin justru ada ide yang terlontar atau ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang dipaparkan oleh Mas Isa dan Mas Erik, silakan Ibu Bapak dan Mbak Mas sekalian. Boleh resen, boleh juga lewat chat. Kalau belum ada, saya mulai dulu pengen tahu lebih jauh dengan Mas Iza nih. Mas Iza. Mas Iza waktu itu membuat VS. Jadi VSTI-nya itu dibuat begitu ya untuk yang preservasi yang alat musik pantingnya itu ya Mas ya. Nah, betul. Jadi sebelum membuat, jadi kan banyak sebenarnya sudah ada sih yang buat VST, misalkan kayak base service tadi. Cuman menurut saya, tapi kan Hmm. tidak ada ininya, apa namanya, catatan konteksnya. Jadi misalkan kayak base service itu secara timbre bagus gitu kan, semua ininya secara estetis ya cukup bisa mempreservasi dari suaranya. Tapi kan itu sama saja kayak yang dibilang yang Polski itu tidak dalam meaningful sense kan, karena kita nggak tahu dengan menggunakan itu kita nggak tahu bagaimana cara cara main ini, misalkan saronnya gimana cara mainnya nggak tahu, cuman bunyinya ada. Nah makanya jadi sebelum membuat VSTI-nya saya lebih dulu mengkaji dulu. Jadi saya ke lapangan field work, tanya, habis itu menelusuri. Bahkan panting itu kan sebenarnya secara kontinuitasnya itu bisa dibilang saat ini sebenarnya yang ada itu cuma panting populer. Karena sebelum Hmm. Ya, karena panting itu sebelumnya lagi dibuat jadi sebuah pertunjukan itu hanya hiburan pribadi. Jadi kalau di sini orang itu mengatam, namanya mengatam itu kayak kayak manen padi. Nah, jadi awalnya alat musik panting itu dimainkan itu buat hiburan pribadi aja, kayak kayak orang, kalau bahasa di Jawa cangkruk lah gitu. Cangkruk main panting. Awalnya gitu aja, dan tidak ada lagunya itu seperti apa gitu. Jadi yang saya analisis kan dari segi permainannya itu ada namanya tirik. Jadi tirik itu jadi irama-irama di kesenian tradisional Kalimantan Selatan ini, jadi cuma ada irama tirik itu aja. Nah, kemudian kan di tahun 70-an oleh salah satu tokoh itu dikembangkan. Jadi panting itu dibuat jadi tiga macam. Yang awalnya hanya ada panting, itu jadi ada panting pembawa. Pembawa itu jadi dia yang memainkan melodi lagunya. Habis itu paningkah. Paningkah itu jadi kayak suara dua. Jadi dia mengisi dari pembawa itu dan penggulung. Nah, penggulung ini jadi seperti bass. Nah, dan penggulung ini nanti akan berinterlocking dengan babun. Babun itu seperti kendang itu. Nah, Hmm. jadi sebelum itu saya pun membatasi dalam produk VSTI-nya itu bahwa yang akan saya buat ini, saya nggak akan buat yang populer itu, tapi yang bisa Hmm. merepresentasikan yang tradisional tadi, yang masa masih hiburan pribadi gitu. Jadi saya nggak buat tiga, tapi bikin satu aja panting yang zaman dulu kan pakai kulit ular, habis itu senarnya masih tiga. Jadi penambahan-penambahan itu saya anggap ya itu tadi sudah populer lah gitu untuk keperluan pertunjukan lah. Cuman ya tidak salah juga, saya tidak menyalahkan, dan bagus aja, bisa aja orang lain bikinlah VST yang seperti panting populer saat ini gitu, nggak ada masalah gitu. Oke, ya. Oke ya, siap. Makasih banyak Mas Iza. Ya. Ya. Ini teman-teman yang lain, Ibu Bapak, barangkali ada yang mau berkomentar, memberikan ide atau apapun, silakan berpendapat. Sini ada atau nah di sini ada
Riana, mungkin Mbak Riana mungkin mau berkomentar. Ini pemain Sape. Tidak ada. Kalau belum ada, ini saya mau penasaran lagi dengan Mas Erik sekarang. Mas Erik. Itu waktu kemarin apa namanya melakukan tes auditif dan lain-lain itu respon dari apa namanya dari narasumber-narasumber yang ada di sana tuh gimana kira-kira Mas? Support atau wah ini nggak boleh nih kayak gini caranya atau gimana? Ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak Mas Erik? Oke Mas. Ya, kebetulan ada juga yang hal seperti ini. Ini apa bunyinya benar kah ini? Apakah ini memang sudah layak saya dipertunjukkan gitu ya. Jadi sebenarnya poin masalahnya di sini sebenarnya renggat gitu. Kayak ayun-ayunan legatonya gitu ya, renggat-renggat setiap perfrasan nada gitu ya, nada-nada tertentu. Nah itu katanya baunya itu yang masang ekor kuda ya, yang pakai ekor kuda itu geseknya itu kurang panjang katanya. Kayak biola kan gagang biola itu kan agak sedikit lebih panjang ya pada bow yang kayak merbab ini ya, atau kayak pakai misalnya dipakai pada rebab-rebab Jawa atau rebab-rebab di Bali misalnya, itu kan lebih panjang tuh gagangnya. Jadi ketika mereka melantunkan rengket itu sebagai estetika itu nggak muncul gitu. Jadi karena itu sudah saya lakukan juga apa percobaan, jadi diperpanjang lagi tuh gagangnya, gagang bownya itu, nah, ekor kuda itu. Saya dapat di ujungnya di nah, kayak gitu. Terus yang kedua masih ada putus-putus kayak staccato ya, tak 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 gitu, kayak nggak mengayun gitu ya, nggak mendayu gitu. Itu seperti itu termasuk kira-kira yang mereka nilai seperti itu. Pertama renggetnya ayunannya itu, terus masih ada rasa kayak staccato putus ya, kayak nggak nyambung gitu, kurang nyatu nada ketukannya, jumlah nadanya itu kayak masih ada yang hilang, miss gitu. Itu sih mas. Ya, oke ya. Terus yang terakhir tuh sense of archives-nya. Nah, sedikit lagi hampir ya menyerupai lah sense of archives. Oke ya. Oke. Lalu kemudian nih untuk Mas Iza dan Mas Erik juga nih karena belum ada yang bertanya, jadi saya bertanya dulu ya. Terkait ini apa namanya masing-masing teknologi yang dimanfaatkan oleh Mas Iza dan Mas Erik itu kira-kira apa yang terwakili dan apa yang tidak terwakili atau misalnya ada peluang dan keterbatasan dari teknologi yang masing-masing yang Mas Iza dan Mas Erik pakai waktu apa namanya melaksanakan penelitian ini begitu. Ada hal-hal tertentu yang ternyata teknologi ini tidak bisa mewakilinya gitu yang ditemukan di lapangan gitu. Atau teknologi ini ternyata bisa membantu untuk ABC barangkali dari pengalamannya begitu. Mas Iza dulu barangkali. Oke. Jadi kalau untuk keterbatasannya ya yang saya tuliskan itu aksesnya sih. Kalau untuk secara estetis sebenarnya cukup terrepresentasi ya, cara permainannya, bunyinya gitu. Dan saya kan juga seperti Mas Erik mencobakan ke tokoh-tokoh dan juga pemain-pemain panting yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, cuman ya VSTI itu kan dia stand alone ataupun dimasukkan ke dalam DAW itu eh, tidak semua orang punya DAW. Habis itu tidak semua orang juga bisa menginstal itunya di laptopnya. Nah, kemudian di laptop atau komputernya. Nah, jadi sebenarnya saya menawarkan di situ karena kan keterbatasan juga ya waktu tesis itu kan cukup pendek. Jadi sebenarnya ada tawaran lanjutan. Jadi setelah itu dan saat itu juga keterbatasan teknologi. Karena saat itu baru di tahun 2020-an itu kan baru awal dari adanya AI ya kayak large dan itu pun masih terbatas pada LLM kan large language model aja kayak ChatGPT, OpenAI itu kan masih bahasa aja tulisan teks yang bisa di di generate-nya. Nah, sebenarnya kayak akses tadi misalnya itu sebenarnya bisa dari sampelnya yang sama kita buatkan akses jadi web base. Jadi web base itu kayak sekarang kan web itu JavaScript. Misalnya ini salah satu di kampus saya itu
kita baru kerjasama sama perusahaan di Paris namanya Tuteo Ltd. Jadi kalau zaman dulu kan kita misalkan menulis notasi musik itu pakai pakai Sibelius ya, salah satunya ya, atau Hmm, Encore. Nah, itu kan kita harus install dulu tuh di laptop kita. iya. Nah, sekarang itu ada namanya Flat.io. Flat.io itu jadi kita kerjasama itu mereka bisa bikin penulisan notasi not web based. Karena web based otomatis dengan gadget apapun kita bisa di HP pun bisa. Karena web based tanpa install. Jadi se- tidak perlu komputasi yang tinggi gitu. Bahkan di HP aja bisa karena kita selama ada browser ya bahkan HP kan ada browsernya ya. Nah, ketika misalkan hal yang sama kita terapkan di web base itu, misalkan jadi sampelnya Panting itu kita bangun menggunakan misalkan di coding JavaScript Node.js itu kan bisa bisa mengakomodasi permainan sebuah sampel gitu. Nah, jadi misalkan di coding di web base, selama orang bisa akses webnya, itu bisa bisa memainkannya seperti VSTI itu. Jadi karena Hmm. perkembangan teknologi kita bisa, nah konteksnya adalah itu akan memudahkan pembelajaran misalnya di sekolah ya. Karena salah satu latar belakangnya kan selama saya sekolah di Kalimantan Selatan ini eh, pembelajaran saya nggak pernah tahu bahkan panting itu gimana cara mainnya. Ah, Ya, oke. saya bahkan nggak tahu cara panting itu gimana cara mainnya. Karena itu kan kesulitan karena ya dari segi SDM di sekolah kan kebanyakan guru-guru musiknya juga dari Jawa yang otomatis ya mereka kurang paham lah dengan kesenian tradisional. Kemudian tadi juga saya kan menyebutkan bahwa konsensus tentang bagaimana musik tradisional itu masih sangat sedikit di luar Jawa, berbeda seperti di Jogja misalkan tentang gamelan ya sudah banyak pakem-pakem yang disepakati. Nah, Hmm. itu apa katanya bisa dengan cara mengcoding material musik tadi. Oh iya. Itu kurang lebihnya. Jadi dengan web based itu jadi misalkan di sekolah itu bisa aja pembelajaran dibantu dengan web based itu. Gitu. Hmm. Codingnya itu Ya. pakai pakai JavaScript. Itu pertanyaan dari chat. Oke. Oh iya, iya, nggak apa-apa, langsung Ya, dijawab, nggak apa-apa. Ya. oke. Oh, mungkin mau dilanjutkan Mas Isa tuh caranya bagaimana gitu. Oh, caranya ya anu kayaknya kalau saya jelaskan detail teknisnya nggak cukup waktu kita. Eh, Mungkin Oke. bisa dicari aja web base itu apa, misalkan atau Node.js namanya. Jadi itu jadi kan ada banyak pengkodingan ini bahasanya. Ada Go language, misalkan dari Google itu ada Golang, habis itu ada JavaScript, ada HTML. Nah, HTML. Nah, jadi website itu kita bisa sekarang tuh pakai namanya Flutter atau enggak Node.js. Nah, itu JavaScript-nya bisa interaktif. Jadi tanpa kita menginstal di laptop karena sistem komputasinya di cloud. Jadi kita upload ke cloud, orang mengakses lewat cloud itu. Sederhananya seperti itu. Cuman untuk teknisnya mungkin bisa di lain waktu kita berdiskusi. Oh ya begitu. Ah. Oh itu eh apa lanjutan dari Pak Muksin tuh. Li Udah lupa Ayolah, ya maksudnya lihat, Pak. lihat coba hasil codingnya gitu. Ya, apa mungkin Mas Iza di lain waktu begitu, Mas Iza, Mungkin atau di lain ada waktu. yang mau ditunjukkan? Oh, di lain waktu gitu. Oh Di iya, lain baik waktu kalau aja. begitu. G, Mm-mm. G ya, gitu. Eh baik, kita lanjutkan sedikit ke Mas Erik sebelum nanti ada pertanyaan dari Mas Yuwono itu. Kita ke Mas Erik dulu tadi soal apa namanya peluang dan keterbatasan teknologi dari pengalamannya Mas Erik. Oke Mas. Sebenarnya pun gini kan, kalau kita sebenarnya nggak bisa habis gitu kalau kita teknologi mau pakai ini pakai itu ada masalah kan seperti itu kan. Masalahnya kan kalau kita tengok di beberapa jurnal Eropa gitu ya, di Amerika, di Kanada, gitu. Mereka kan ya secara pendanaan juga kan penuh gitu ya untuk pakai teknologi ini yang mungkin lebih canggih daripada kita yang kita pakai yang kita pakai selama ini kan gitu, ataupun
mereka kan terutama untuk alat gitu ya canggih lah mereka ya. Mereka dana support untuk dana itu besar gitu. Nah kebetulan kan karena kita untuk penelitian ini kan juga kan saya keterbatasan kan bukan masalah juga teroris itu kan pengetahuan saya kan juga pertama gitu ya bagaimana caranya mengatasi solusi persoalan mengenai rekonstruksi ini. Jadi bagaimana cara menghemat anggaran dana tapi dengan teknologi yang kita pakai selama ini ya istilahnya ya nggak terlalu kuno-kuno amat lah gitu kan teknologi yang saya pakai canggih begitu ya yang CNC tadi terus proses pengerjaan audio gitu ya jadi bagaimana supaya menghemat tapi hasilnya ya sesuai dengan ekspektasi kita bagus gitu. Jadi yang sebenarnya yang pertama itu pertama tadi CNC tadi ya untuk kontrol, dua yang fonograf tadi gitu. Saya dulu sebenarnya ada kesempatan saya untuk ke sana karena saya juga sempat mau bikin jurnal satu paper untuk bagian itu untuk akustik. Cuma saya waktu kontrak saya dengan BPI LPDP udah habis gitu, jadi nggak sempat lagi saya untuk merancang itu ke sana gitu. Nah jadi terutama saya mau ke Leiden ke Belanda, saya sebetulnya ketemu sama Pak ini Pak Juara Ginting, dia bukan salah satu reporter ya untuk Karo, yang dia juga menunjukkan bahwasanya rekaman membuat ini masih ada dan mereka punya sistem untuk mendigitalisasi mendigitalisasi rekaman analog itu kan sendiri kan masih analog nih ya kan karena yang pertama sekali lah gitu ya pakai oleh eh, oleh Washington itu kan pakai phonograph Edison gitu ya oleh Edison gitu kan abad 17-18 gitu dan itu juga kebetulan dipakai Jepkins pada tahun 20 gitu awal-awal mereka sama Katomi sampai saya juga mau ke Monash untuk mencari dokumen itu aja saya udah menghabiskan waktu banyak gitu bagaimana supaya ketemu gitu nah jadi eh, jadi sebenarnya saya nggak sempat sebenarnya ada Washingtonnya cuman untuk fonogram sendiri kita kan di Museum Nasional kan nggak ada jadi terpaksa saya harus ke sana gitu pada waktu tenggat saya udah mau habis gitu jadi ini juga masih saya kontak-kontak dengan mereka saya proses kontak agar mereka mau gitu istilahnya men-share mempublish audionya itu. Nah, supaya bisa saya rekonstruksi dengan digital audio. Nah, untuk digital audio ini, saya sudah bicara dengan Pak Gea juga. Pak Gea sama Ari, mereka juga udah punya alat untuk itu. Jadi kan Waxner itu kan kayak bentuknya apa ya? Kan ada garis-garisannya itu ya. Di garis-garisan di di tabungnya itu. Jadi kalau sedikit ada garisnya rusak itu nggak terputar. Gitu. Jadi katanya kemarin kalau bisa nanti minta izin ke pemerintah atau apa supaya itu bisa dibawa kita masuk ke lab ke laboratorium gitu bukan murbab aja mungkin juga alat-alat musik yang sudah kita zaman-zaman dulu Indonesia ya Nusantara ini kan banyak juga yang udah punah itu kan cuma kita nggak tahu gitu nah, jadi itu rencana kedepannya gitu mau saya lebih kontak lagi ke mereka supaya itu bisa dibawa ke lab kita uji bersama gitu nah, orang akademisi mungkin orang pemerintahan biar itu bisa dikaji ulang bisa didengar ulang dengan analog tapi bisa digitalkan dengan alat mesin bukan fonograf tapi ada alat mesinnya sendiri gitu sudah dibikin juga dari Bu Ari sama Pak Gia juga udah siap bikin itu mereka juga bikin alat sederhana lah nggak mahal-mahal banget tapi nanti hasilnya bisa kita dengar gitu nah, terus kalau jauh ini untuk teknologinya cuma itu sih masa yang bisa itu mungkin kendalanya itu aja sebetulnya saya kenal itu aja. Ya. Kalau yang AutoCAD itu memang hanya untuk secara visual aja ya, sketsa dia ya. Iya, secara visual itu membantu lukisnya. Tapi untuk yang AutoCAD ini, sketsa ini, sebenarnya kan ini proses timbal balik sebenarnya, pekerjaan timbal balik. Jadi saya kerjakan dulu, maksudnya kami kerjakan dulu nih sama pengrajin kan, apa yang bisa di pengetahuan gitu, bagi pengetahuan. Nah, kan betul kan aku kan kerjasama juga dengan teman saya dengan AutoCAD gitu kan. Dan juga saya baru-baru amatir lah gitu, baru belajar juga AutoCAD ini. Jadi saya belajar gimana kalau misalnya bikin alat musik, sistemnya gimana sih, gitu. Gimana supaya ukurannya presisi, bentuknya gimana. Jadi mereka juga minta dari si drafternya minta mana mana gambarnya, biar saya rancang katanya. Ya, ini kan gambarnya udah saya kirim. Cuman kendalanya kan kalau kita mata visual ini kan nggak bisa kita hanya foto begitu kan. Jadi kalau bisa dua dimensi. Iya, dua dimensi nggak bisa. Jadi gimana sih? Coba kalian buat aja dulu kata si drafternya sama pengrajinnya. Oke, kami buat dulu kami bisa mungkin kan supaya bisa mirip kayak di foto gitu atau
dokumen-dokumen lain yang mana ketemukan itu di buku atau apa gitu kan. Jadi itu selama 1 bulan itu apa bolak-balik gitu. Oh bahasanya hasil gagangnya kurang kurang pas, kunci penyetemnya kurang pas, gagang resonator belum pas. Jadi kebawa lagi ke sana. Pas nggak ini sama ini Hmm. foto? Oke udah pas. Nah, terus setelah itu kalau udah apa ya bolak-balik terus Kak cerita kalau udah misalnya udah pas semua, udah nanti kasih gambarnya ke kami, kembali lagi ke apa ke drafternya. Setelah drafternya oke katanya udah, kalau udah full assembly per komponen baru kami kasih langsung ke pengrajinnya kayak gitu Mas Agus. Bolak-balik lah Hmm. gitu. Timbal balik Iya, pengetahuan gitu. iya. Prosesnya tetap ulang alik gitu. Iya. Iya. Makasih Mas Erik. Oke, oke Mas Agus. Mantap, mantap ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mas Yuwono. Yang pertama nih, untuk Mas Iza. Bagaimana cara menyeimbangkan antara nilai tradisi dan tuntutan inovasi gitu. Nah, satu sisi ada mungkin keinginan untuk berinovasi, tapi apakah itu juga sejalan dengan pengembangan nilai-nilai tradisinya begitu, Mas Iza? Oke, untuk menjawab ini tadi, oh ya, untuk Pak Musin ya, tadi kan saya melakukan disclaimer untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena kalau saya share di sini tanpa ada pertimbangan legal terlebih dahulu, saya takut nanti saya disumasi orang, gitu ya. Oke, jadi nanti saya Ya. share kalau sudah ditulis saja. Oke, baik Oke, ya. untuk eh, Mas Yono ya, bagaimana cara menyeimbangkan antara Mhm. nilai tradisi dan tuntutan inovasi? Oke, ini sebenarnya tadi saya paparkan di masalah di lapangan tadi ya, bahwa kadang di satu sisi misalkan tidak ada pakem itu berarti tidak ada konsensus juga. Jadi ketika kita berinovasi, ya akan ada aja tokoh yang merasa, oh ini melanggar A, B, C, D, E, F, G, karena tidak ada konsensus. Tapi ketika ada pakem, nah itu lebih parah lagi. Akan ada kelompok, bukan hanya tokoh aja mungkin, kelompok yang menyerang karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, oleh karena itu, perlunya ada konsensus. Jadi misalkan ketika kita berinovasi, ya mau tidak mau kita harus repot-repot mencari konsensus dari tokoh-tokoh di kesenian itu misalkan ya, atau di tradisi itu. Jadi ada pemangku kepentingan lah di situ. Bisa jadi tokoh adat, bisa jadi pemerintah, bisa jadi penguasa juga, seperti itu kurang lebihnya. Jadi bagaimana cara menyeimbangkannya? Ya harus ada konsensus. Ya kita harus repot-repot untuk membuat konsensus itu ada. Ya minimal disetujui lah. Nah, nanti bagaimana apa namanya konstelasinya dinamikanya kita bisa disetujui ya dicoba sendiri di lapangan. Begitu. Makanya tadi saya bilang taktis kan. Karena tidak semudah harus A, hasilnya akan A gitu. Jadi maka dari itu perlu ada perencanaan yang cermat dan juga terencana gitu dalam dalam menyeimbangkan ini. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Isa. Jadi inovasinya itu tetap dikembalikan kepada pemilik kebudayaannya itu ya Mas ya kira-kira. Oke, kemudian pertanyaan untuk Mas Erik. Nah, itu dari Mas Yuwono juga tuh di chat. Apa pendekatan edukatif yang paling efektif untuk memperkenalkan alat musik yang sudah direkonstruksi? Baik, pertanyaannya bagus ya. Untuk pendekatan efektif itu kan karena kan saya juga mengangkat edukasi gitu ya, bukan pada generasi muda, tapi beberapa juga para petua-petua adat gitu ya, atau sibah-sibah gitu. Mereka juga perlu juga tahu karena mereka juga banyak nggak mengetahui gitu. Nah untuk ini saya terinspirasi dengan musik Greek ya, lira kuno itu. Nah itu kan kalau kita lihat apa ya, kalau mungkin secara visual gitu ya, mozaik foto-foto di mungkin tempat misalnya barang-barang rabot-rabot atau yang Yunani kuno itu kan, kayak gelas, piring, kaca gitu. Nah mereka kebetulan ada kemarin salah satunya itu namanya Korbansis. Mereka itu ingin merekonstruksi alat musik lira, tapi sudah bergaya kepada new music gitu ya, pada alat musik baru, instrumen baru gitu. Tapi tidak banyak dimodifikasi bentuk, cuman pasti mirip menyerupai
bentuk yang zaman dulu gitu. Nah, setelah mereka direkonstruksi, mereka kan melakukan proses perekaman di ruang anechoik ya. Ruang anechoik itu kayak ada, kalau kita lihat tuh di ruang-ruang studio yang kayak ada pakai apa ya istilahnya? Kayak ada Peredam. ya peredamnya yang kayak ada gigi-giginya itu. Nah, mereka rekam di situ. Nah, rekam di situ mereka membuat simulasi ruang pertunjukan dengan dalam konteks teater tradisi religi kuno Yunani itu sendiri. Jadi mereka lebih basis pada basis teater Yunani. Nah, untuk teater ini saya spesifik kurang tahu di mana mereka yang bikin ruang simulasi itu gitu. Nah, ya mungkin itu paling efektif untuk apa ya orang Yunani untuk mensimulasikan atau memperkenalkan lagi alat musik yang sudah rekonstruksi ini kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk Purbab ini sendiri itu kan ini kan belum saya apa ya masih dalam proses pencarian, masih dalam proses negosiasi dengan beberapa dinas pemerintahan Karo. Nah, jadi saya inginnya ini simulasinya ini paling efektifnya itu untuk apa ya untuk mengedukasi kepada masyarakat itu melakukan transmisi pertunjukan ritual. Nah, itu mungkin nanti di balai desa kalau bahasa Karo itu dibilang saya kayak jambur gitu los. Karena dulu katanya beberapa seniman ini ya setelah saya dapatkan dulu katanya itu dipakai di jambur katanya di los itu. Jadi katanya saya juga situ berbicara tentang smell of sound. Gimana nih dulu bunyinya gitu kan? Karena captain permainannya terus uh, repertoire apa yang dimainkan pada saat itu, baik dia secara solo performance maupun dia ensemble. Nah, terus diperuntukkan untuk apa? Nah, untuk tata acara seperti itu kan saya kan juga masih dalam proses pencarian juga gitu ya. Ke istilahnya randau-randaunya atau memang komponen pertunjukan apa yang dilakukan pada saat itu oleh para seniman, oleh si pelakunya itu sendiri. Nah, itu yang sedang saya cari. Kalau sudah ketemu nanti apa istilahnya uh, listnya itu apa aja dulu yang dipertunjukkan. Nah, itu saya sudah berani mentransmisikan pengetahuan itu kepada penonton gitu. Baik ya, penonton ini kan bisa kelasnya levelnya ya mungkin untuk anak-anak sekolah atau mungkin para apa istilahnya orang-orang tua, anak muda yang atau dalam konteks pariwisata mungkin ya. Itu nanti mungkin paling efektif dengan seperti itu, cara mentransmisikannya langsung pengetahuan, mentransmisikan pengetahuan itu kepada si audiensnya, si penonton itu sendiri gitu. Tapi untuk konteksnya saya belum belum bisa saya jawab di sini, cuma nanti ke depannya nanti mungkin saya juga bisa bikin nanti satu rekaman audio untuk pertunjukannya itu transmisi alat musik yang sudah direkonstruksi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Erik. Ini ada yang raise hand. Halo, buka suara saya kedengaran, Mas. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya ke Erik. Saya penasaran. Kedengaran jelas kan suara saya? Kedengaran Soalnya jelas sekali. karena tadi Mantap. bolak-balik masuk keluar tadi, agak nggak bagus seringan di sini. Oh iya. Ini terkait menarik sekali penelitian Bro Erik ini. Murubab ya. Murubab terus kita cari apa yang dekat di Toba sama di Simalungun juga kita kenal namanya Arbab kan. Kalau ke saudara jauh kita di Jawa Rebab kan gitu. Tapi mungkin tadi dijelaskan bahwa kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah. Nah, yang menjadi menarik juga Bang Bonar Gultom sampai bikin lagu Arbab kan, maksudnya Arbab salah satu alat musik di daerah Sumatera Utara, bahkan sampai terkenal kemana-mana lagunya. Kalau ke Sparawi menjadi lagu pilihan kan, lagu wajib lah gitu. Nah, di pencarian ataupun penelitian Erik, apakah pernah ketemu literasi yang melihat seberapa berhubungan kan antara Arbab yang di Simalungun atau Toba dengan yang di Murbab yang di Karo gitu, itu kan menjadi salah satu pasti akan ada temuan-temuan ternyata perbedaannya di sini
ketika menemukan itu akan menjadi acuan untuk mencari langkah-langkah dari manakah sebenarnya filosofi di Karo itu apa, di dalam bunyinya itu apa yang mereka ingin inikan gitu. Apalagi yang Simalungun sangat dekat kan. Aku baca-baca ada juga dia dari ekor ekor ini juga apa namanya, kuda gitu. Minta di ini penemuan-penemuan yang seperti itu mungkin penting juga di share gitu. Apakah ada yang uh, gitulah. Oke, Terima maksud kasih, terima kasih. ya, oke Iya. Mas. Ya, untuk menjawab itu sebenarnya, kenapa ada murbab itu hubungannya sama dengan Timur Tengah kan? Itu kan dulu awalnya kan dulu kan penggajikan oleh Al-Farabi itu, apa musik busur gitu kan, spike fiddle musik busur. Itu ketika saya temukan beberapa literatur ini ya, beberapa literatur di bukunya Arthur Simon itu The Terminology of Music North Sumatra. Jadi saya menemukan di situ bahwasanya alat-alat musik kita itu ya, terutama yang dalam kategori spike fiddle chordopon itu betul ada 3 itu. Pertama ada murbab ya di Karo, terus ada di Simalungun itu ya arbab gitu. Nah untuk arbab di Simalungun ini masih ada pemainnya gitu, yang istilahnya masih mempertahankan itu, walaupun itu udah jarang dipakai dalam pesta-pesta tradisi gitu ya. Itu masih ada. Untuk murbab itu sendiri sudah dipertunjukkan. Jadi setelah itu berhubungan, karena saya melihat dalam catatannya Atur Simon yang tersedia juga ke dalam tadi PPT terminologi itu, bahwasanya murbab itu satu lagi dalam Batak Toba itu hepetan ya, hepetan itu ball flute. Nah itu masuk dalam satu rumpun mereka, masuk dalam satu kategori gitu. Nah untuk Arab ini sendiri, kalau kita misalnya kita hitung dalam persennya gitu kan, bahwasanya kan alat musik ini kita ini kan misalnya bisa saling mengadopsi, karena kalau menurut catatan saya bahwasanya alat musik yang di Batak itu, kita bilang Batak, terutama dalam ini, itu lebih istilahnya, lebih menggunakan istilah-istilah Melayu. Melayu Indonesia itu 50%. Terus ada Batak 32%, dan ada beberapa nama-nama lokal, nama asing itu 17%. Dan itu juga ada katanya memiliki pengaruh dengan keagamaan, Hindu Buddha maupun Islam. Gitu. Nah, ini untuk distribusi istilahnya penamaannya itu mereka menggunakan ini mungkin dari sudut pandang orang kolonial sendiri ya, bukan sudut pandang kita. Mungkin sudut pandang itu menyebutkan alat musik itu seperti itu. Ada murbab, arbab, rebab, gitu. Masih banyak lagi lah seperti itu. Dan itu ya kalau hubungannya dengan Timur Tengah tadi sudah saya jelaskan, itu dibawa oleh Al-Farabi. Bahwasanya itu juga setelah waktu para ekspedisi di tanah Sumatera itu, beberapa dari orang luar, mereka itu kan alat musik urban ini dibawa ke tanah Nusantara ini sejak abad ke-15. Nah, dari situlah mulai penyebaran. Dimulai dari Jawa, Bali, sampai ke Sumatera. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, Sulawesi. Nah, jadi sudah menyebar. Tapi alat musiknya, kalau menurut saya itu sama-sama aja bentuknya, cuman istilah penamaannya aja berbeda. Penamaannya berbeda. Oke, alat musik ini. Dan untuk fungsi kegunaannya, kayak misalnya senar atau repertuarnya, ya mungkin ada yang bilang ada 3 senar, gitu kan. Terus kenapa 3 senar katanya? Terus ada juga yang 2 senar. Kenapa 2 senar? Nah, itu juga masih pertanyaan juga gitu. Apakah ada hubungannya dengan ya istilah tentang filosofi Karo? Misalnya kalau Karo kan 2 itu kan istilahnya kayak menemukan kebersamaan gitu kan. Nah, kalau di Batak mungkin ada 3. Jadi mana bilangan itu juga sangat menentukan gitu untuk proses biasanya untuk penggunaan fungsi musik itu sendiri dan permainannya. Terutama kayak tadi kan kok di Karo katanya kan, ini pun saya juga masih ada juga pertanyaan juga besar ya. Katanya kan kalau ada 3 itu, misalnya intervalnya Queen. Nah, intervalnya Queen antara satu senar dengan senar yang lainnya. Itu kenapa dia Queen? Gitu kan. Apakah tujuannya untuk menggunakan repertoire atau itu mengikuti dari Arab? Gitu. Ikuti misalnya dari, atau kayak Kamance kan, kayak Persia itu Kamance. Nah, kan dari situ awalnya alat musik apa ini? Busur gitu. Terus ada juga katanya kayak di Cina katanya. Erhu. Ada juga katanya itu bersamaan juga katanya. Ada juga hubungan sama kita di Batak katanya, terutama di Karo gitu kan. Karena pada itu kan orang Cina ke Karo itu untuk berdagang gitu. Nah, jadi ada hubungannya seperti itu yang telah saya dapatkan informasinya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau secara material berarti kurang lebih sama ya, arbab sama Iya. murbab itu
Iya, bahan-bahannya lebih sama ya berarti ya. iya, Oke, makasih Erik. iya. Tapi itu Bang, sebentar Bang, kalau untuk apanya, untuk senar ini ya, ini juga persoalan. Untuk senar kan banyak katanya kan, kalau kayak di Simalungun kan mereka kayak gunakan apa itu, benang, benang apa, benang nilon di Simalungun kan, Simalungun. Nah, eh, kalau untuk di Karo itu katanya pakai urat puli, urat urat pola gitu, pakai potnau. Nah, itu kemarin juga saya juga ngerjakannya itu agak ini ya sebenarnya terlalu sulit gitu ya. Karena proses pengerjaannya kita kayak dikeringkan dulu, dan hujan gitu supaya dia nanti dia ambil intinya, inti dari gagang itu. Jadi kalau misalnya kayak di Simalungun, kalau pakai dia benang nilon kan lebih praktis gitu ya. Bunyinya pun pasti berbeda kan gitu sama yang di Karo. Di Karo kalian pakai benang nilon, tapi kalian rekomendasinya coba pakai dia praktis pakai senar metal. Kalau senar metal kan kayak biola itu ya, kayak mana suaranya kan pasti tinggi gitu kan. Nah, itu juga mungkin kalau di musik, ada alat musik lain yang serba murbab, kayak rebab jauh itu pasti ada juga mereka udah pakai senar metal untuk memudah karena kan kalau pakai bahan-bahan tanaman gitu ya, tanaman-tanaman gitu yang asli, itu udah sulit kita apakannya, udah sulit untuk mencarinya gitu. Terutama kayak bow, gagangnya, gagang penggeseknya, ada yang udah pakai senar ini. Padahal di zamannya dulu Al-Farabi, mereka pakai usus domba namanya para Arab dulu mereka pasti pakai usus domba gitu juga namanya kayak di Yunani kan Yunani juga mereka membuat apa senar penggesek sama senar alat musik lire itu atau alat musik itu sejenis surbab mereka pakai usus domba gitu. Apakah kita perlu memakai usus domba begitu kan apanya jadi dalam praktis seperti itu tapi tidak mengurangi estetika dari iringannya gitu kira-kira. Tambahi ada juga kemarin penelitian si ini tuh mungkin bisa menjadi referensi juga penelitian si Happy Waruwu. Mereka kan punya lagi yang mirip juga kayak murubab, arbab ataupun rubab tapi senarnya itu pakai rotan. Itu penelitian si Happy Waruwu anak Etno 2012. Itu bisa dibaca-baca Rik. Itu menarik juga soalnya senarnya dari rotan. Oke, terima kasih Mas Umbu. Terima kasih Mas Supandu. Ya, nih. Mas Agus, bertanya Mas Agus. Oh ya, silakan. Bang Erik, sorry, saya matikan kamera soalnya sama anak-anak. Bang Erik, Oh iya, apa? Oke, Pak Muksin. Kalau di Batak tadi, apa sih namanya Bang? Sorry, nama istilahnya. Rebab juga ya? Halo Bang Erik? Mas Erik. Halo? Oh Bang Wah, Erik. Mas Erik malah terputus. Yang Oke, mau ditanya nitip malah. aja Bang Mas Agus pertanyaannya. Oke, Kalau ya, tadi di siap, Batak Pak apalah Muksin. namanya dia? Kalau di Makassar itu kan Murbab. ada namanya istilahnya keso-keso. Nah, kalau di Makassar itu disebut namanya keso-keso. Itu ada nggak punya korelasi keterhubungan nggak? Karena saya ngeliat kok alat musik ini tuh hampir di daerah itu ada ya. Nah, gitu ya. Kecuali di Aceh. Kalau di Aceh kan udah masuk tentang syariat tentang Islam gitu ya. Nah, kalau di Makassar itu dia menggunakan namanya istilahnya keso-keso dan dipakai untuk seni resitasi sinrilik gitu. Oke, yang kedua ini keren nih UGM menggagas acara seperti ini. Lanjut terus dan terima kasih Bu Tata ya udah menggagas kajian seperti ini termasuk juga siapa ini Bang Ahmad ya keren tadi presentasinya. Oke. Itu aja sih. Selamat. Ya. Terima kasih banyak Pak Muksin. Ini yang ditanyai malah ini mungkin terganggu sinyalnya. Ya, terima kasih banyak juga apresiasinya Pak Muksin. Baik, terima kasih banyak. Di sini juga hadir kalau berkenan dan tidak repot mungkin Pak Lono barangkali mungkin ada sumbangan pemikiran, saran, ide atau apapun. Monggo Pak Lono. Oke, sebentar ya. Oke, makasih. Saya komentar umum aja ya. Saya sangat suka dengan acara seperti ini. Apa kita saling ketemu lagi gitu ya, berbagi pengalaman, juga sharing mungkin yang bukan seangkatan, bahkan juga dengan kayak Muksin tadi ya, yang tidak bersama kita tapi jadi membuka pada publik gitu ya. Itu
sangat menarik karena juga kelihatan bahwa apa kita membutuhkan ruang-ruang seperti ini gitu ya. Untuk kemudian kita bisa bermanfaat kalau ruang-ruang seperti ini dibikin begitu ya. Bisa komunikasi antar dan kita saling mendengar. Ya tadi ceritanya Iza, ceritanya Erik, tapi juga ditanggapi oleh teman-teman yang lain gitu kan. Dan mungkin bukan hanya persoalan-persoalan yang sangat spesifik terkait dengan yang dikemukakan tadi, tapi kemudian bisa melebar juga pada yang lain, pada objek material yang lain gitu. Bagaimana ya kalau seperti ini tadi ditanyakan oleh Dava, ini persoalannya juga sebenarnya agak ada unsur kemiripan-kemiripan dengan persoalan-persoalan yang saya minati, yang saya kaji gitu kan. Tapi mungkin bukan perkara alat musiknya gitu. Tapi bisa juga kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang serupa dengan itu gitu ya. Yang tadi Erik juga bertanya gitu kan, Hafiz siapa Muksin tadi kemudian menghubungkan dengan keso-keso gitu. Itu menarik sekali. Hal-hal yang seperti itu mungkin membuat saya yakin bahwa acara-acara seperti ini perlu dilanjutkan untuk teman-teman dan untuk kita semua sebetulnya. Bahkan juga karena ini dibuka untuk publik, harapannya mungkin bagaimana ikut memperbanyak peserta publik, kemudian bisa mewacanakan hal seperti ini. Gitu. Terima kasih, saya sangat senang dengan acara seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Lono atas insight-nya. Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi Mas Erik tadi sempat terlempar ke luar. Itu Pak Musin tadi ada sempat tanya tadi soal apa namanya. Kalau di Makassar tuh ada yang namanya keso-keso. Itu apakah ada hubungannya juga nggak dengan murbab? Ya. Oke, untuk keso-keso juga iya. Karena saya juga punya itu apa ya? Catatan jurnal gitu tentang murbab, misalnya bukan murbab sih, yang mirip juga kayak murbab, keso-keso ini. Ada juga beberapa keso-keso yang juga mirip. Ada beberapa instrumen itu, ada 4 kalau nggak salah di Sulawesi, gitu ya. Saya juga punya itu beberapa catatannya. Cuman saya tengok dari struktur organologinya itu sekilas mirip dengan keso-keso. Cuma kan keso-keso ini kan masih apa ya, masih ada di pertunjukan begitu ya. Kalau untuk bermain sendiri kan udah agak susah ya, agak langka lah gitu. Tapi kalau secara fisik, organologi, ya itu mirip. Kalau keso-keso itu kan ada 3 senar, ada 4 gitu ya. Kalau 3 4 itu kan tergantung ya istilahnya seleranya si pemainnya itu, senimannya itu kan. Mau dia tergantung pertunjukan apa, mau hiburan atau dia religi apa atau pariwisata mungkin atau gender apa-apalah seperti itu. Skill itu sama. Cuman nanti yang mungkin membedakan itu mungkin kepala penyetemnya ya. Karena mungkin ada situ simbol-simbol ya, simbol-simbol raja gitu ya. Kalau di Batak kan ada tulisannya kayak Raja Holuan, misalnya kalau kami kan ada kayak di Bata gitu ya, dengan Tuhannya gitu. Jadi di kepalanya itu, di kepala penyetem itu ada simbol di situ. Itu aja membedakan. Kalau kita lihat secara sekilas ukuran lagi sama aja gitu. Nah, misalnya itu juga batangnya, gagal lehernya, ke resonator, apakah dia spek fiddle, apakah dia memang dia nggak tembus sama sekali, itu juga mempengaruhi juga akustiknya. Kalau saya kira ya sama aja. Oh ya, oke. Terima kasih banyak Mas Erik. Nah ini satu mungkin yang terakhir banget ya sebelum kita tutup nih, Pak Muksin masih penasaran ini. Bang, di chat itu ada Bang Erik tadi juga disebut terkait interval queen, kaitannya dengan modal Arab, maksudnya gimana Bang? Gitu. Baik, interval queen ini misalnya kan begini ya. Kalau misalnya kita awali dari senar 1 misalnya C. Jadi jelas sederhana. C. Jadi senar kedua kalau dia queen perfect gitu ya, berarti G kan. G ke C. Nah, kenapa dia memakai interval queen? Biasanya berbab ini atau berbab dia sebenarnya tidak bukan apa istilahnya membayang-bayangi shadow melodi. Jadi dia tujuannya bukan menonjol di situ. Kalau saya lebih ke teknis kegunaannya, dia lebih hanya mengcover, hanya membayang-bayangi melodi asli. Jadi
Biasanya kan kayak Queen itu kan kalau rata-rata yang kami Eh, dengar. Maaf Mas Erik, suaranya agak putus-putus sedikit. Oh, Mungkin bisa di. oke, sebentar ya. Mungkin itu jaringan Ya. saya ini ya. Jaringan saya ini. Oh, ya ya ya, ya. Bentar, bentar. Apa? Oke, oke. Bentar. Sudah jelas? Itu sudah Ya, jelas? oke. Nah, jadi kan hubungannya sama kayak Arab tadi ya, 5 Queen itu, karena katanya waktu zamannya Persia atau juga di Cina pakai musik erhu itu, mereka pakai Queen karena mereka itu hanya dalam konteks penggunaannya, mereka hanya membayangi shadow of melody ya, hanya membayangi melodi aja gitu. Jadi istilahnya kalau nada dia nggak langsung mengikuti melodi asli, cuma dia mengikut aja dari belakang gitu, dan tidak terus dimainkan gitu. Kalau ketika misalnya ada penyanyi solo, ya udah mereka memainkan ini apa melodi variasi aja gitu, nggak asli sebelumnya gitu. Nah, salah satu contohnya kenapa bilang kayak murbab ini kan, biasanya kan kalau murbab ini, kalau misalnya rebab di Kemanca Persia, kalau bisa kita tarik benang merahnya hubungannya dengan kenapa dia makin interval itu, karena yang saya baca uh, itu kan misalnya setelah mereka membayangi, biasanya itu bagaimana ya, tergantung repertoire mereka mainkan itu spontan gitu ya, spontan aja yang mereka nyanyikan begitu, nggak ada misalnya teksnya atau sudah terstruktur misalnya ya, bentuk apa bentuk teksnya, mereka hanya spontan aja gitu menyuarakannya. Jadi itu lebih memudahkan bagi mereka untuk memainkan interval Queen. Misalnya kita mainkan terts, misalnya terts 3 misalnya kan gitu, atau 2, itu lebih terasanya kayak ya rasa disonan gitu ya, kayak ambang gitu, nggak jelas nadanya. Tapi biasanya kalau Queen itu memang udah umum dipakai gitu. Terus saya tanya beberapa seniman kenapa mereka interval Queen, itu untuk memudahkan mereka main gitu, pertama memainkan melodi yang spontan gitu, nggak ada ketetapan misalnya lagu ini kayak gini intervalnya, kuncinya nada dasarnya seperti ini, enggak. Mereka ya karena zaman Arab dulu mereka main gitu hanya untuk menyorakkan rasa ya rasa emosional aja gitu, enggak bukan sekedar menyanyikan lagu hiburan, enggak seperti itu. Saya kira untuk yang untuk seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi barangkali diskusinya bisa dilanjutkan di lain kesempatan gitu. Maaf Pak Musin G untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu. Kalau akan dicari terus itu kita akan bisa panjang diskusinya, tapi bagaimanapun kita juga dibatasi oleh waktu. Siap Pak Musin, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang sudah hadir di forum ini, forum Gelar Jejak ini, forum di mana kita bisa saling berbagi, forum diseminasi pengetahuan dari teman-teman di program studi Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini untuk sesi terakhir kita akan foto bersama. Jadi jika tidak keberatan, boleh menghidupkan kamera. Iya, akan dipandu oleh Mbak Niken untuk screen cap fotonya. Baik, terima kasih Mas Umbu. Mari kita foto bersama, Bapak Ibu Mas Mbak. Terima kasih yang sudah hadir. 1, 2, 3. Lagi 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken, terima kasih untuk hadirannya, terima kasih Mas Iza dan Mas Erik untuk presentasinya. Jadi kita belajar hari ini bahwa bukan hanya perkara teknologinya, tetapi bagaimana sikap kita sebagai manusia juga sebagai pengguna terhadap teknologi itu. Saya kira jadi Mas Erik dan Mas Iza menempatkan teknologi sebagai kawan dalam merawat keberlangsungan kehidupan pada hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di acara Gelar Jejak selanjutnya. Makasih semuanya. Ibu Terima pejabat kasih. kecil. Terima kasih.